Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Di planet budidaya, angin mengumumkan dan mendarat di Wang Lin, tapi itu tidak bisa menghilangkan rasa dingin yang dia rasakan di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pantai. Di jarak jauh, aura Olsir menjadi semakin kuat, menampilkan kesombongannya. Di mata Wang Lin, dia sepertinya bisa melihat bayangan raksasa di kejauhan. Bayangan ini mengenakan jubah putih yang menutupi tubuhnya, hanya menampilkan mata yang menatap Wang Lin. Semua ini palsu, ini adalah ilusi yang diciptakan oleh dinginnya hati Wang Lin. Dia menunggu kedatanganku, gumam Wang Lin. Matanya menunjukkan sedikit aneh. Wang Lin bukan hanya orang yang ceroboh, dia juga memiliki pikiran iblis. Pertarungan melawan Olsir seringkali membutuhkan pikiran. Yang Maha Melihat pandai membuat rencana. Dia membawaku ke berbagai tempat sehingga aku bisa menyerap avatarnya, menyebabkan avatar jiwa di dalam diriku tumbuh untuk mencapai suatu tujuan. Mungkinkah tujuan itu adalah untuk merasukiku? Di permukaan, itu seharusnya adalah kepemilikan. Namun, betapa liciknya Sang Maha Melihat, dia mungkin memiliki tujuan lain. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap dunia di depannya. The Olsir dengan mudah menyalin semua esensi yang saya dapatkan selama ribuan tahun setelah melalui banyak situasi hidup dan mati. Bagaimana hal itu bisa dilakukan dengan mudah? Saya tidak percaya dia bisa mendapatkan semua esensi saya dengan sempurna, itu tidak mungkin. Wang Lin maju ke depan menuju aura Olsir. Saya, Wang Lin, tidak percaya. Karena kamu, yang Maha Melihat, ingin aku datang, maka aku akan datang. Terus, ekspresi Wang Lin sangat suram dan dia terus merenung sambil terbang menuju mantra integrasi reinkarnasi. Jika dia benar-benar menguasai mantra ini, maka kekuatannya akan melampaui imajinasinya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya bukanlah orang pertama yang berintegrasi dengan salah satu avatarnya. Artinya, ada orang lain yang mengalami hal serupa. Semuanya dikondisikan oleh Olsir, tapi jika itu terjadi, maka Olsir pasti memiliki lebih banyak esensi daripada yang dia curi dariku. Dia seharusnya sudah memiliki banyak esensi sekarang. Jika memang benar demikian, mantra integrasi reinkarnasi ini terlalu luar biasa. Tetapi jika memang benar demikian, bukankah semua Grand Empyrean di benua astral abadi akan mendapatkan hal itu? Jika ini benar, apa perlunya mengkultivasi Dao, mempelajari mantra, atau memahami esensi? Selama mantra Anda ini, apakah itu Grand Empyrean, negara surgawi, atau negara kuno, mereka semua hanyalah semut. Saya yakin mantra ini pasti memiliki kelemahan yang besar, dan cukup besar sehingga berakibat fatal. Selain kesalahan fatal ini, mantra ini bahkan mungkin tidak dapat benar-benar meniru esensi. Saat Wang Lin terbang melintasi bintang-bintang, dia mengingat pertarungannya melawan Olsir menggunakan esensi api, guntur, dan karma. Tabrakan esensi itu terulang kembali dalam pikiran Wang Lin dan dia mengamatinya dengan cermat. Tidak ada petunjuk. Wang Lin mengerutkan kening dan tiba-tiba berhenti. Matanya bersinar terang dan dia mulai merenung. Sesaat kemudian, dia menunjukkan tegas dan menghilang dalam sekejap. Di bagian lain Sungai Panggil, di antara puing-puing, Sang Peramal sedang duduk di atas meteor dan melihat ke depan. Dia masih memiliki senyuman aneh di wajahnya. Kali ini dia datang agak terlambat. Murid, dibandingkan dengan guru, kamu masih terlalu muda. Tak lama kemudian, seberkas cahaya tiba. Saat riak bergema, Wang Lin melangkah keluar. Dia bergerak sangat cepat dan langsung tiba dalam jarak 1000 kaki dari Olsir. Dia mendarat di atas batu dan menatap Olsir. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Wang Lin tidak berbicara, dia hanya melihat ke arah Olsir. Lalu dia tiba-tiba tersenyum dan mulai tertawa. Wang Lin duduk dan kesuraman di wajahnya menghilang dan digantikan dengan ketenangan. Olsir, apakah kamu puas dengan esensiku? Wang Lin tersenyum, terlihat sangat santai. Tidak buruk tapi sedikit kurang. Itu masih belum cukup untuk memuaskan saya sepenuhnya. Sang Maha Melihat tersenyum dan mengangguk. Sayangnya, esensinya sulit untuk dipahami. Selama bertahun-tahun, saya hanya memahami 7 hal ini.
Jika Anda tidak puas, bagaimana kalau Anda mengirimkan saya beberapa, dan setelah saya memahaminya, Anda dapat mengambilnya. Bagaimana? Wang Lin sambil tersenyum melihat ke arah Olsir. Mata sang pelihat membuka. Tindakan Wang Lin menimbulkan perasaan aneh di jantung. Dia menatap Wang Lin, dan senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Kamu memang layak menjadi muridku karena bisa menenangkan diri begitu cepat. Karena kamu meminta esensi dari guru, apa salahnya memberi satu? Sang Maha melihat mengangkat tangan ke bawah dan menunjuk ke titik di antara kelopak mata. Saat dia mengangkatnya, setetes air jernih muncul. Ini adalah sari air yang guru peroleh dari seseorang dahulu kala. Ini hanya sebagian kecil saja, terlalu sedikit untuk membantu siapapun menembus langkah ketiga. Guru sudah memilikinya sejak lama. Hari ini, aku menghadiahkannya padamu. Jika Anda dapat memahaminya sepenuhnya dan melahirkan sari air, maka guru akan berterima kasih. Setelah Olsir berbicara, dia membayangkan tangan dan tetesan udara terbang menuju Wang Lin. Itu tergeletak di hadapan Wang Lin. Lagi, Wang Lin melihat tetesan udara di depannya dan tersenyum. Olsir sedikit mengernyit. Dia tidak menyukai ekspresi Wang Lin saat ini. Wang Lin saat ini membuatnya takut merasa. Dia lebih menyukai Wang Lin sebelumnya, seperti orang yang ceroboh. Karena kamu menginginkan esensi, tidak apa-apa memberi lebih banyak. Sang Maha melihat posisi tangan dan segenggam tanah muncul di tangan. Tanah ini tampak hidup, dan terus bergerak di tangannya. Dia mengayunkan tangannya dan melemparkan tanah ke arah Wang Lin. Wang Lin, kita bisa melanjutkan permainan. Jika Anda dapat memenangkan permainan ini, Anda secara alami dapat menyelesaikan krisis mendesak ini, dan Anda akan menerima hadiah guru. Suka atau tidak, permainan ini dimulai bertahun-tahun yang lalu. Sang Maha melihat tersenyum lagi dan dia mengangkat jarinya untuk menunjuk ke titik di antara mahkotanya sendiri. Dia akan menembus tengkoraknya sekali lagi. Wang Lin membayangkan tangan dan embusan angin lewat. Angin ini mengandung garis keturunan Dao kuno Wang Lin dan mengelilingi Yang Maha melihat. Reruntuhan di sekelilingnya runtuh dan bergetar. Tangannya terdorong ke samping oleh angin ini dan ujung jarinya menyapu keningnya, meninggalkan garis darah. Jangan cepat mati, aku belum menyelesaikan bicara. Jika aku ingin membunuhmu, itu akan sangat mudah. Kamu tidak perlu mengambil gambar di hadapanku untuk mencoba mengganggu jantung dengan membuatnya terlihat aneh. Olsir, ini bukan karakter Anda. Anda melakukan ini karena Anda khawatir saya akan mengetahui apa yang Anda coba tutupi. Kamu tahu ini, aku tahu ini. Wang Lin masih tersenyum sambil melihat ke arah Olsir. Ekspresi Olsir segera menjadi suram. Tindakan Wang Lin agak di luar dugaannya. Dia memandang Wang Lin, matanya perlahan mulai bersinar. Wang Lin dengan tenang tersenyum dan dengan tenang berkata, Yang Maha melihat, saya bertanya kepada Anda, bahkan jika Anda dapat mencuri esensi dan mengingat saya. Dapatkah Anda menyegel garis keturunan Dao kuno saya? Jika kamu bisa menunjukkan kekuatan garis keturunan Dao kuno, maka aku akan menyerah sekarang dan berada di bawah kekuasaanmu. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Apakah Anda bisa? Wang Lin menampilkan ekspresi jeleknya. Apakah kamu berani? Olsir menatap Wang Lin untuk waktu yang lama dan tidak berbicara. Dia tidak menunjukkan kekuatan Dao kuno apapun, dia tidak bisa. Garis keturunan Dao kuno bukanlah sesuatu yang bisa dia tiru, dan dia menggunakan kematian aneh itu untuk menutupinya. Dia ingin mengganggu proses berpikir Wang Lin. Kamu tidak bisa, kamu tidak punya kemampuan. Semua kemisteriusan palsu. Apakah menurut Anda saya masih sama seperti saat pertama kali saya pergi ke planet Tianyun? Apakah kamu masih berpikir aku sama seperti dulu di negeri roh iblis? Maha melihat, tingkat menghancurkanmu tidak bisa melampaui milikku, dan garis keturunanmu tidak semulia milikku. Statusmu dibandingkan denganku seperti semut. Saya memimpin alam batin untuk melawan alam luar sementara Anda bersembunyi dalam kegelapan. Patung saya ditempatkan di alam surgawi dan akan disimpan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, patung Anda tidak. Saya menciptakan alam surgawi dan disembah oleh banyak ahli. Anda tidak dapat mencapai hal ini. Meskipun Anda pandai membuat rencana, yang Anda kuasai hanyalah bermain trik dalam kegelapan. Apa yang kamu miliki untuk memainkan game ini denganku? Apakah kamu memenuhi syarat? Wang Lin tersenyum, tapi katanya sangat kejam. Saya bisa memberi Anda kualifikasinya,
Tapi bukan saya yang menemani Anda memainkan game ini, tetapi Anda yang menemani saya. Saya tidak suka skema tersembunyi, saya suka skema terbuka. Kamu tidak memiliki aura Dao kuno. Mantra integrasi reinkarnasi apa? Anda tidak dapat menyalin garis keturunan Dao kuno saya. Bisa mati lagi dan lagi berarti ini semua adalah avatarmu. Jadi, Yang Maha Melihat, di mana tubuh aslimu? Senyuman Wang Lin lebih menjadi lebar. Ekspresi Olsir tidak berubah ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia hanya melihat sedikit lebih muram, tapi hatinya bergetar. Aturan permainan ini tidak ditentukan olehmu, tapi olehku. Dalam game ini, kita akan melihat apakah saya dapat menemukan dan membunuh tubuh asli Anda terlebih dahulu, atau apakah Anda dapat mengambil alih avatar saya untuk memilikinya atau mencapai tujuan tak terkatakan lainnya. Tapi apapun yang terjadi, Anda tidak boleh kalah. Saya hanya menggunakan avatar berkuasa untuk memainkan game ini bersama Anda. Jika menang, Anda hanya memenangkan avatar, tetapi jika kalah, itu adalah kematian. Sekarang, meskipun Anda tidak ingin melanjutkan permainan ini, itu tidak mungkin. Karena kamu ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin, tapi senyuman di wajahnya tidak pernah hilang. Saat Olsir menatap Wang Lin, pupil matanya mengecil. Tubuh asliku akan mencari tubuh aslimu. Anda harus lebih cepat, jika tidak, kamu akan kalah. Wang Lin mengangkat tangan dan melambai. Kekuatan Dao kuno mengalir menuju Yang Maha Melihat. Sekarang kamu bisa mati. Badai yang terbentuk oleh keturunan Dao kuno menghilang. Selain batu di bawah Wang Lin, semua batu lainnya menghilang. Setelah badai mereda, semuanya menjadi sunyi. Wang Lin melihat ke arah timur. Dia merasakan aura Olsir lagi ke arah itu. Sebuah ilusi tampak tumpang tindih dengan tubuhnya. Ilusi itu perlahan terpisah dan tubuh aslinya keluar. Saat tubuh aslinya keluar, tangan kanan avatarnya meraih ke arah kebahagiaan. Layar hantu muncul dan tiba-tiba melebar. Itu menempatkan area ini dalam ilusi. Di dalam ilusi, Wang Lin melihat avatarnya, dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Mantra 3 kehidupan jelas bukan sesuatu yang bisa ditiru. Jika aku menghancurkan avatarku atau mati setelah menggunakan mantra 3 kehidupan, maka semua rencana Olsir akan gagal. Namun, harga untuk ini sangat bagus dan agak tidak setara. Olsir, karena kamu ingin bermain, aku akan bermain bersamamu. Mari kita lihat siapa pemenang sebenarnya. Wang Lin berkemah. Avatarnya mengangkat tangan dan menunjuk ke titik di antara alis tubuh aslinya. Suara melolong bergema di seluruh sistem bintang dan mata avatar Wang Lin mengungkapkan sedikit aneh. Ujungnya menunjuk seolah mendarat di tubuh jiwa aslinya. Dalam sekejap, layar hantu tiba-tiba mulai bergerak dan berubah menjadi awan raksasa yang menyusut ke arah Wang Lin. Dari jauh, pemandangan ini terlihat sangat menakjubkan. Saat awan besar mengembun, sebagian besar berkumpul di antara alis Wang Lin di tubuh aslinya, dan beberapa terpisah untuk menutupi avatarnya. Wajah avatar Wang Lin sedikit menjadi pucat dan dia menarik ukiran dari tubuh aslinya. Dia berbalik dan bersandar ke arah bintang-bintang. Senior Mimpi Biru, Senior King Lin, dan Senior Hong Sang. Tubuh asliku ada di sini, kuharap kalian para senior dapat membantu melindunginya. Saat Wang Lin berbicara, kilatan cahaya biru dan Dao Master Blue Dream keluar. Di belakangnya, King Lin dan Master Hong San diam-diam mengikuti. Mereka bertiga telah berada di sini selama ini dan menyaksikan konfrontasi antara Wang Lin dan Sang Maha Melihat. Dao Master Blue Dream duduk di depan tubuh asli Wang Lin. Dia melihat avatar Wang Lin dan perlahan berkata, "Dengan saya di sini, Anda dapat yakin. Jika kamu dapat menemukan tubuh aslinya, tidak peduli seberapa kuat tubuh aslinya, dia tidak dapat melarikan diri." Wang Lin mengangguk dan menggenggam tangan mereka. Dia melangkah maju ke arah timur, disitulah aura Maha Melihat berada. Saat dia bergerak maju, setetes air dan segenggam tanah muncul di tangannya. Dia menyingkirkan kedua esensi itu. Tubuh asli akan mencari tubuh asli yang Maha Melihat, aku juga harus membuat beberapa persiapan di sini. Saat Olsir merasa cemas, dia kemungkinan akan memanggil semua avatarnya sekaligus sehingga dia bisa mengambil alih sebelum aku menemukan tubuh aslinya. Saya harap dia melakukan ini. Wang Lin memikirkan saat dia terbang melintasi bintang-bintang. Tangannya membentuk segel dan menempelkannya ke dada. Pada saat ini,
perubahan terjadi pada jiwa Wang Lin. Dulu jiwa menjadi pemangsa jiwa, artinya bisa melestarikan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Jiwa avatar adalah tempat semua esensinya terkumpul, dan bahkan jiwa asalnya memiliki hubungan yang erat dengan jiwa ini. Begitu jiwa mati, semuanya akan musnah. Tubuh asliku memiliki semua ingatanku. Karena saya dapat memahami esensi saya dapat memperolehnya kembali meskipun saya kehilangannya. Bagaimanapun, esensi berasal dari pemahaman, dan pemahaman itu ada dalam jiwa tubuh asli saya. Allseer, kamu kalah dalam permainan ini. Segel yang dibuat Wang Lin dengan tangan kondisinya menghilang ke dadanya. Dia tidak lagi ragu-ragu dan pikirannya menyatu sepenuhnya dengan jiwa avatar Allseer, yang semakin kuat. Dia terbang ke arah timur. Di bagian timur Sungai Panggil, di antara bintang-bintang yang tak berujung, Sang Maha melihat muncul. Dia tidak lagi memiliki senyuman aneh dan ekspresi tidak tenang. Saat ini, suasananya suram seperti udara. Dia melihat ke pemandangan dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Wang Lin, jika kamu ingin membunuh tubuh asliku, kamu harus dipastikan terlebih dahulu. Bahkan saya sudah lupa di mana tubuh asli saya, lalu bagaimana cara dipasang. Saya tidak percaya Anda dapat melihat. Tapi Wang Lin ini pandai membuat rencana, dan apa yang dia katakan sebelumnya sepertinya tidak salah. Dia mampu mencapai jarak ini dari pengamatan kecil. Sebelumnya, jadi dia harus memiliki beberapa metode yang luar biasa. Aku harus menjaganya. Lupakan saja, aku tidak bisa membuang waktu lagi bersamanya, aku harus menyelesaikan rencanaku. Meskipun ada beberapa kekurangan, tidak masalah. Setelah selesai, saya akan tertidur dan menunggu kebangkitan ke-99. Pada saat itu, saya akan mencapai apa yang saya inginkan. Wang Lin, tingkat terjanganmu cukup tinggi untuk menyelesaikan tidurku dalam sekejap dan mencapai kebangkitan ke-99. Mata Allseer menunjukkan cahaya dingin dan dia mengangkat tangan. Dia menutup matanya, dan saat matanya tertutup, ratusan Allseers muncul di seluruh Sungai Panggil. Saat semua pelihat ini muncul, mereka semua melihat ke satu arah, di mana Wang Lin yang bergerak berada. Pada saat ini, di Brilliant Void, saat riak di antara bintang-bintang, Allseers mulai muncul. Saat mereka muncul, mereka semua melihat ke arah Sungai Panggil. Pada saat yang sama, gelombang bergelombang di Alheaven dan Cloud Sea. Semua avatar di sistem bintang 4 bertambah hingga 3000. Ini adalah 3000 avatar Allseer, dan seluruh tubuh yang dia peroleh dari melahapnya secara terus-menerus selama 98 kebangkitannya. Saat 3000 avatar muncul di sistem bintang 4, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan matanya bersinar. Dia jatuh ke dalam perangkap. Jiwa avatar di dalam Wang Lin tampak mendidih dan terbangun dan perlahan menyebar ke seluruh tubuh Wang Lin. Itu memanggil 3000 bagian lainnya, dan pada saat ini, seolah-olah Wang Lin benar-benar menjadi salah satu avatar Allseer. Dalam benak Wang Lin, dia bisa dengan jelas merasakan setiap satu dari 3000 avatar. Dia bisa dengan jelas merasakan lokasi dan auranya, mereka semua milik Yang Maha Melihat. Awalnya, Wang Lin tidak bisa menemukan tubuh asli Allseer, tapi dia adalah orang yang licik dan berani bersekongkol melawan Allseer. Karena Allseer berani membuat rencana melawannya, maka dia juga berani membuat rencana melawan Allseer. Kata-kata sebelumnya tampak biasa saja, tetapi setiap kata mengandung makna tersembunyi. Kata-kata Wang Lin telah memaksa Allseer untuk mengubah rencananya. Dia takut pada Wang Lin dan ingin mengambil alih tubuh Wang Lin secepat mungkin, jadi dia memanggil 3000 avatarnya untuk membuat Wang Lin gagal secepat mungkin. Tapi Allseer tidak menyangka bahwa Wang Lin tidak percaya diri dalam menemukan tubuh asli Allseer, tapi sekarang Wang Lin melakukannya. Sang Maha Melihat telah memberinya kepercayaan diri ini. 3000 avatar Allseer lah yang memberinya kepercayaan diri ini. Wang Lin bisa mengunci setiap avatar. Dia bisa menggunakan aura mereka untuk membantu mencari tubuh aslinya. Ini seperti mencari rute. Mungkin sulit untuk mencari saat buta, tapi sekarang Allseer telah mengungkapkan 3000 avatar, semua jalan telah muncul di hadapan Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar terang, tampak seperti bulan yang cerah. Dia mengungkapkan senyuman saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke antara alisnya. Dengan 3000 jiwa ini sebagai pemandu, dengan dao mimpi sebagai jalannya, pinjam ilusi layar hantu untuk memimpikannya 3000 avatar dan masuki reinkarnasi.
Cari tubuh asli All-Seer. Saat Wang Lin menunjuk ke titik di antara alisnya, tubuh aslinya, yang berada jauh di dalam sungai panggil, dijaga oleh Dao Master Blue Dream, King Lin, dan Master Hong San, membuka matanya. Saya tahu jalan untuk menemukan tubuh aslinya. Matanya menampakkan cahaya aneh, dan cahaya ini menutupi tubuhnya. Pikiran tubuh asli Wang Lin bergetar. Meminjam 3.000 jiwa, dia telah menggunakan Dao Mimpi untuk membuka jalan kembali ke masa lalu. Penglihatan Wang Lin menjadi kabur. Waktu seolah berbalik, mengikuti 3.000 jiwa sang peramal. Dia sepertinya memasuki ilusi mimpi. Ini adalah ilusi yang diciptakan menggunakan Dao Impian. Wang Lin dengan bantuan layar hantu dan menggunakan 3.000 jiwa All-Seer sebagai panduan. Hal ini memungkinkan Wang Lin untuk membenamkan dirinya dalam dunia 3.000 jiwa sehingga dia dapat melihat kebangkitan mereka dan menemukan tubuh asli sang peramal. Ini adalah metode yang dipikirkan Wang Lin untuk membalas terhadap Yang Maha Melihat. Pada saat ini, dalam benak Wang Lin, dia berada di dunia yang kabur, tetapi ketidakjelasan itu segera menghilang dan segala sesuatu di hadapannya menjadi jelas. Apa yang dia lihat adalah bintang-bintang. Dia familiar dengan sistem bintang ini, itu adalah sungai yang dipanggil. Dia melihat sebuah meteor, dan di dalam meteor itu ada Yang Maha Melihat. Di sisi lain duduk seorang lelaki tua yang sedang koma. Orang tua itu adalah Ling Tianhou. All-Seer memiliki ekspresi yang menyakitkan. Masih ada sisa darah di tangan. Jika spekulasi Wang Lin tidak salah, ini adalah darah Dao Surgawi yang telah diubah oleh Kaisar Ilahi Naga Azure. Ekspresi kesakitan di wajah All-Seer menjadi lebih intens, dan setelah waktu yang tidak diketahui, dia mengeluarkan suara gemuruh. Matanya terbuka dan bayangan dengan cepat melintas di wajahnya. Bayangan ini adalah avatarnya. Dia memandang Ling Tianhou dan tiba-tiba membuka mulutnya. Mulutnya melebar tanpa henti dan menyalahkan Ling Tianhou. Setelah dia mengeluarkan Ling Tianhou, mata sang pelihat dipenuhi dengan kebingungan, lalu dia perlahan menutup matanya. Waktu seolah mengalir tanpa henti. Suatu hari, setelah beberapa ratus tahun, Sang Maha Melihat membuka matanya, yang kini memenuhi kebingungan. Aku bangun lagi. Kekuatan untuk tidur dan kebangkitan berikutnya telah disiapkan. Dia adalah Wang Lin. Meskipun semua yang dilihat Wang Lin sepertinya memakan waktu lama, itu hanya sekejap. Dia menyalahkan Ling Tianhou. Kenapa dia bilang dia sudah bangun lagi? Berapa kali All-Seer terbangun? Segala sesuatu sebelum Wang Lin menghilang setelah All-Seer terbangun, tapi segera, gambar baru muncul. Gambar yang muncul kali ini adalah planet budidaya. Wang Lin akrab dengan planet ini, itu adalah planet Tianyun. All-Seer sedang duduk di dalam ruang rahasia yang tersembunyi di sekte Tianyun. Di hadapannya duduk 9 pemuda yang semuanya tidak sadarkan diri. Mata All-Seer menunjukkan cahaya aneh saat dia melihat ke-9 di antaranya. Dia membuka mulutnya dan menarik napas. Ke-9 pemuda itu dilahap olehnya. Tubuhnya gemetar dan ekspresi menunjukkan rasa sakit. Dia perlahan menutup dan tertidur. Tahun-tahun berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, All-Seer membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kejelasan. Ini adalah kebangkitanku yang ke-97. Kandidat berikutnya untuk tidur dan kebangkitanku adalah Ling Tianhou. Wang Lin melihat semua ini dengan ekspresi tenang, tetapi gelombang muncul di hatinya. Dia tidak menyangka kebangkitan ini adalah hasil dari Yang Maha Melihat yang menghidupkan orang lain. Dia seharusnya menjadi salah satu dari 3 jiwa atau 7 fragmen penguasa surgawi 7 warna. Hanya ini yang bisa menjelaskan bagaimana dia bangkit lagi dan lagi. Wang Lin melihat ke arah Yang Maha Melihat. Tatapannya menjadi dingin. Gambar berubah sekali lagi, menampilkan All-Seer pada waktu yang berbeda. Hingga suatu ketika dia melihat Sang Maha Melihat duduk di atas sebuah planet yang ditinggalkan. Setelah berdiskusi dengan seorang yang dia pilih, dia terbangun sekali lagi. Dia meninggalkan planet ini, dan saat dia terbang, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke bawah dan melihat planet budidaya yang bersahaja, kuning, dan setengah terbengkalai. Dia dengan lembut berseru dan perlahan-lahan menunjukkan senyuman. Dia perlahan mengirimkan akal sehatnya. Sangat jarang melihat pemahaman mendalam seperti ini di planet yang setengah terbengkalai seperti ini. Namun, hanya dengan budidaya jiwa baru lahir, Anda tidak bisa terlalu serakah dengan pemahaman formasi jiwa Anda. Jika Anda terus melakukan hal ini,
saya khawatir Anda tetap tidak akan menemukan sumbernya bahkan setelah jutaan tahun. Pada saat itu, tubuh Anda sudah membusuk sepenuhnya. Sudahkah kamu mempertimbangkan hal itu? Saat Sang Maha Melihat berbicara, dia mengangkat tangannya dan menekan planet yang setengah terbengkalai itu. Nama orang tua ini adalah Maha Melihat. Hari ini aku akan memberikan niat baikku padamu. Jika kamu dapat meninggalkan planet yang ditinggalkan ini dan datang menemuiku di planet Tianyun, aku akan menerimamu sebagai murid bernama selama 100 tahun. Senyuman di wajah Olsir menjadi semakin lebar. Dia berhubungan dengan lengan bajunya dan berjalan ke kedamaian. Anak itu tidak buruk. Saya bisa membesarkannya sedikit untuk dimakan oleh avatar saya. Namun, tingkat penetrasinya terlalu rendah, jadi sulit untuk mengatakan apakah dia berguna atau tidak. Namun, saya merasa anak ini akan luar biasa. Ketika Wang Lin melihat ini, pikirannya bergetar hebat. Dia menatap planet kuning yang bersahaja dan seolah-olah pikirannya dibombardir. Aura yang datang dari planet ini membuat Wang Lin memahami segalanya. Saat tubuh asli Wang Lin terbenam dalam merombak Olsir di dunia luar, semua avatar Olsir mengangkat tangan kanan mereka dan menunjuk ke titik di antara alis mereka. Mata Olsir pertama yang muncul di bagian timur Sungai Panggil menampakkan cahaya aneh. Dia juga mengangkat tangannya dan menunjuk ke sela-sela kelopak mata. Orang tua ini akan tidur untuk terakhir kalinya dan terbangun untuk terakhir kalinya. Kali ini, saya akan menyelesaikan rencana saya sejak bertahun-tahun yang lalu. Dia menutup matanya dan menjepitnya perlahan menembus tengkoraknya. Pada saat ini, tubuh Olsir tiba-tiba runtuh dan suara gemuruh menggema di seluruh sistem bintang 4. Semua 3000 Olsers runtuh dan satu jiwa terbang keluar dari masing-masingnya. Setiap jiwa menuju avatar Wang Lin. Mari kita lihat apakah kamu lebih cepat atau aku lebih cepat. Ketika lelaki tua ini bersekongkol melawan Anda hanyalah seorang kuatir jiwa yang baru lahir. Jika bukan karena orang tua ini, tubuhmu akan membusuk. Segalanya milikmu adalah milikku. 3000 jiwa memenuhi ke depan, mengirimkan gelombang kekuatan jiwa yang menyatu. Ini membentuk suara yang menggemparkan yang menggema di benak avatar Wang Lin. Saat 3000 jiwa menyerang avatar Wang Lin, tubuh aslinya melihat lebih banyak kebangkitan dari novel Olsir. Orang yang dilihat Wang Lin telah menjadi sangat berbeda dari Olsir, seolah-olah itu adalah orang lain. Jika bukan karena aura yang dikunci oleh Wang Lin, dia tidak akan mempercayai semua orang sembarangan ini yang merupakan Sang Maha Melihat. Di dunia budidaya kuno, sebelum 4 alam surgawi runtuh, ada seorang pria parubaya berbaju biru melayang di atas sebuah planet. Sambil tersenyum, dia membesarkan seorang pemuda yang tak sadarkan diri di hadapannya. Pemuda ini adalah satu-satunya muridnya. Ini adalah kebangkitanku yang ke-34. Juga di dunia budidaya kuno, di antara pecahan yang tersebar, ada seorang wanita menawan mengambang di sana. Dia tersenyum dan membesarkan pria tak sadarkan diri di sekitarnya. Tingkat pidato pria ini tinggi, dan dia dipenuhi dengan energi surgawi dan jelas merupakan seseorang dari 4 alam surgawi. Pelahap yang berulang-ulang, terkadang banyak dan terkadang hanya satu, semuanya dilihat oleh Wang Lin. Apa yang dilihatnya mengejutkannya? Apa identitas Olsir yang diandalkan untuk melestarikan untuk bangkit? Dan apa yang dia bangun? Di luar, di Sungai Panggil, ratusan avatar Olsir mendekati Wang Lin dan memasuki avatarnya. Ekspresi avatar Wang Lin tenang saat dia duduk di sana seolah-olah dia tidak peduli jika mereka masuk. Jiwa avatar Olsir semakin kuat hingga menempati hampir seluruh tubuh Wang Lin. Pada saat ini, jiwa dari sistem 3 bintang lainnya dengan cepat tiba. Ini semua terjadi sangat cepat, tapi dari sudut pandang tubuh asli Wang Lin, semua ini sangat lambat. Tubuh asli Wang Lin melihat kebangkitan Olsir berulang kali, hingga kebangkitan ketiga. Ini bukan lagi di masa budidaya kuno tetapi di masa budidaya dahulu kala. Sistem bintang pada zaman dahulu kala dipenuhi dengan planet-planet. Mereka adalah para penguasa dan bukan makhluk surgawi karena tidak ada alam surgawi. Mereka memupuk aura dunia. Seorang lelaki tua berkulit binatang di tanah, dikelilingi oleh kayu dan api. Dia sudah meninggal dan dibakar oleh klannya. Ada ratusan orang yang mengenakan pakaian serupa. Mereka semua berlutut di sana sambil bernyanyi dengan lembut. Namun, pada saat ini, lelaki tua yang seharusnya mati itu membuka matanya.
Ada sedikit kebingungan di matanya sebelum digantikan dengan ketidakpedulian. Dia perlahan-lahan duduk menyaksikan kesenangan dan kesenangan orang-orang di sekitarnya. Lelaki tua itu menampilkan senyuman aneh sebelum dia tiba-tiba membuka mulut dan napas yang menarik. Dengan ini, ratusan orang ikut dilahap api. Seluruh planet mulai bergetar dan runtuh. Mulut raksasa muncul dan memanaskan planet ini dengan cara yang tak terbayangkan. Ini kebangkitanku yang ketiga. Aku ingat saat kebangkitanku yang kedua, aku memecahkan ketujuh penguasa surgawi tujuh warna. Di langit, lelaki tua di dalam ilusi itu menjilat bibir dan tersenyum. Ketika Wang Lin melihat ini, hati yang sudah tenang meraung sekali lagi ketika mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Dia menghancurkan pecahan ketujuh penguasa surgawi tujuh warna. Jika dia bukan salah satu dari tiga jiwa atau tujuh bagian, lalu siapa dia? Dia mampu membakar fragmen jiwa penguasa surgawi tujuh warna. Setelah secara pribadi melihat lebih dari 90 tayangan, Wang Lin menemukan bahwa kemampuan mengaktifkan Yang Maha Melihat sepertinya melemah seiring dengan setiap peningkatannya. Pada yang ketiga, Yang Maha Melihat dapat menikmati sebuah planet, tetapi setelah 90 kali, ia hanya dapat menikmati manusia. Wang Lin menatap lelaki tua yang tersenyum itu dan pupil matanya mengecil. Gambar itu menghilang, dan ketika muncul kembali, itu adalah kebangkitan kedua dari sang pelihat. Kali ini, yang muncul di hadapan Wang Lin adalah sistem bintang asing. Sistem bintang ini tidak hanya tunggal, tetapi juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ada banyak sekali budidaya planet di sekitarnya, tetapi tidak ada satupun jejak kehidupan. Ini adalah sistem bintang mati, atau lebih tepatnya ini adalah fase paling awal dari dunia gua sebelum kehidupan lahir. Dalam sistem bintang tak bernyawa ini, Wang Lin secara bertahap membentuk pemikiran yang tak terbayangkan. Pikiran ini adalah identitas sebenarnya dari Sang Maha Pelihat. Saat pemikiran ini muncul di kepalanya, aura jiwa yang lemah dengan cepat mendekat. Wang Lin berbalik dan melihat ilusi di dalam aura itu. Sosok itu buram dan berisi kekuatan salah satu fragmen jiwa tujuh warna. Saat pecahan jiwa muncul, celah raksasa muncul dan melahapnya. Setelah membakar jiwa, celah itu tertutup dan seorang pemuda perlahan muncul. Tubuh pemuda itu memancarkan cahaya seperti hantu. Pada awalnya, ada kebingungan di matanya, tapi segera menjadi jelas. Fragmen jiwa ketujuh penguasa surgawi tujuh warna. Enak, aku banyak membantu, tapi sekarang setelah dia mati, tidak ada yang bisa mengendalikanku. Sayangnya, jiwa ketiga terlalu kuat, dan setelah dipisahkan dari tubuhku, aku tidak akan berani menghidupkannya. Namun, dengan meminjamkannya kekuatan jiwa ini, aku bisa membiarkan diriku tumbuh. Demikian pula, mungkin setelah bertahun-tahun, aku bisa menggunakan ini untuk menciptakan kembali penguasa surgawi tujuh warna yang lengkap. Saat itu aku akan menjadi tujuh warna. Tapi yang terpenting pertumbuhanku. Ekspresi pemuda itu tidak pernah berubah. Dia mengangkat tangan mendorong untuk menggerakkan mulut agar terlihat seperti sedang tersenyum. Saya harus terlebih dahulu belajar bagaimana menjadi seorang yang cerdas. Aku akan membuatnya sehingga tak seorang pun, termasuk tiga jiwa dan tujuh fragmen tujuh warna, dapat mengenali siapa aku. Aku akan mendapatkan kembali kendali atas imajinasiku. Wang Lin memandang pemuda itu dan mengungkapkan hal yang luar biasa. Dia tahu siapa orang ini. Dia adalah... Petik 2. Dao Surgawi. Pikiran Wang Lin kosong menjadi. Apa yang dia temukan di dalam siklus perwujudan Olsir sulit dipercaya. Dao Surgawi yang dicari semua orang sebenarnya Yang Maha Melihat. Melihat pemuda yang telah menyesuaikan wajahnya dengan tangan, Wang Lin merasa sulit untuk menenangkan gelombang yang telah muncul di hatinya. Dia seperti perahu yang sepi di tengah amukan laut yang terus bergejolak. Di bawahnya, pemuda itu mempertahankan senyumnya dan menghilang di kejauhan. Sistem bintang berbaring angsur menghilang dan runtuh di hadapan Wang Lin, namun Wang Lin masih shock. Di luar, di sungai Panggil, wajah avatar Wang Lin pucat. Pembuluh darah akan muncul dan hilang di seluruh wajahnya. Jiwa avatar Olsir yang tak terhitung jumlahnya memasuki avatar Wang Lin satu persatu, mencoba alih. Saat jiwa-jiwa itu menyatu, suara suram sang pelihat bergema di dalam benak avatar Wang Lin. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan orang tua ini? Orang tua ini bisa mengambil alih tubuhmu sekarang. Apakah tubuh aslimu telah menemukan tubuh asli lelaki tua ini?
Lebih dari 1.000 jiwa Olsir dari Suman River dan Brilliant Void telah menyatu dengan avatar Wang Lin. Yang dari Cloud Sea dan Alhaven mendekat. Ketika gambaran kebangkitan kedua Olsir runtuh, Wang Lin melihat adegan kebangkitan pertama Olsir. Sistem bintang menjadi buram dan kemudian runtuh, akhirnya, semuanya hilang. Kemudian sebuah pintu besar muncul di hadapan Wang Lin. Pintu ini begitu besar sehingga memberi ilusi pada Wang Lin bahwa dia adalah seekor semut. Itu berbeda dari pintu yang muncul di dalam Heaven Diving Bed. Pintu ini tidak memancarkan aura keagungan, dan sepertinya telah menyatu dengan dunia. Wang Lin tidak tahu apa yang ada di balik pintu, tapi dia mendengar suara gemuruh datang dari sisi lain. Seolah-olah pintu itu dihantam oleh kekuatan luar biasa dari luar. Pintu tiba-tiba bergetar. Saat bergetar, Wang Lin melihat retakan muncul di sana, dan suara retakan muncul saat retakan itu menyebar. Itu terus menyebar seolah-olah akan membelah pintu menjadi dua. Gemuruh yang menggelegar menjadi lebih intens. Dalam sekejap, pintu itu terbelah menjadi beberapa bagian dan berserakan. Pintu ini sangat besar bahkan setelah retak, tidak pecah menjadi debu. Itu terbelah menjadi beberapa bagian dan terbang ke segala arah karena dampaknya. Bagian-bagiannya terlalu cepat dan menghilang tanpa jejak. Salah satu bagian dari pintu itu didorong jauh ke bagian ruang yang akan menjadi Brilliant Void. Fragmen ini pecah lebih banyak dan mengoyak ruang itu sendiri. Fragmen-fragmen itu tenggelam ke dalam celah spasial. Banyaknya petak-petak pintu yang menyatu dengan penghalau, menyebabkan ruang itu sendiri menjadi tidak stabil dan menimbulkan keretakan spasial. Pecahan-pecahan pintu ada di sini, tidak berubah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bertahun-tahun, sekelompok dari 4 sekte ilahi datang setelah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan mencari planet budidaya. Mereka menutupi ketidakstabilan di sini dan menutupi keretakan spasial. Mereka menghubungkan keretakan spasial tersebut dengan planet ini. Kelompok penggarap itu akhirnya pergi. Kereta spasial terkadang muncul di sini seiring berjalannya waktu. Ini ditemukan oleh beberapa orang berbakat di planet ini, dan mereka meminjamnya. Ini akhirnya menjadi medan pertempuran asing. Saat pintu raksasa itu terbelah, Wang Lin melihat bola kabut menghantam pintu yang runtuh. Di dalam kabut, Wang Lin mendudukkan sosok seseorang suatu saat. Dia tidak bisa melihat penampilan orang itu, tapi dia bisa mendengar suara gemuruh yang mereka keluarkan. Dao Surgawi, Anda benar-benar memperoleh Dao Surgawi. Sialan, raja ini tidak menyetujuinya. Raungan itu akhirnya berubah menjadi desisan. Gemuruh yang mengerikan datang dari kabut. Saat suara bergelombang, kabut yang tak berujung mulai bergerak. Sebuah kekuatan yang kuat merobek kabut, menyebabkannya terbelah. Kabut ini terbagi dua menjadi kelompok, satu besar dan satu kecil. Gugusan kabut besar menahan sosok yang aumannya menjadi lemah. Itu terbang ke tempat yang tidak diketahui. Kelompok yang lebih kecil terbang ke arah yang berlawanan. Gugusan yang lebih kecil terus bergerak, menyusut saat terbang menjauh. Wang Lin samar-samar dapat melihat bahwa kabut itu tidak kosong tetapi berisi pecahan setengah lingkaran. Fragmen setengah lingkaran ini buram, tapi jelas itu adalah inti dari gugusan kabut kecil ini. Saat terbang, awan kabut menjadi semakin kecil hingga menghilang sepenuhnya. Ia telah terkondensasi sepenuhnya menjadi pecahan setengah lingkaran, dan ia terbang hingga mendarat di planet budidaya. Tidak ada kehidupan di planet itu, yang ada hanyalah gunung rendah. Fragmen itu hancur seperti meteor dan mendarat di gunung. Gunung itu runtuh dan pecahannya menembus jauh ke dalam jantung planet sebelum berhenti. Wang Lin menyaksikan semua ini. Dia membuka pecahan setengah lingkaran di dalam planet. Masih ada teks kuno yang terukir di atasnya, tampak seperti setengah kompas. Atau lebih tepatnya, itu setengah dari kompas tertentu. Waktu berlalu. Setelah bertahun-tahun yang tidak diketahui, masih belum ada kehidupan di planet ini. Namun, kabut yang mengembun menjadi kompas perlahan-lahan muncul. Kabut ini muncul dalam rangkaian dan berkumpul membentuk sosok buram. Sosok ini perlahan menjadi jelas hingga seorang pemuda muncul. Pemuda ini memejamkan mata dan melayang di atas setengah kompas. Setelah sekian lama, dia membuka matanya, dan matanya dipenuhi kebingungan. Saya memperoleh roh. Saya ingat dipanggil oleh guru dan melestarikan makhluk surgawi itu. Langit itu meledak untuk menghentikanku. Lalu aku berpisah. Siapa aku? Pemuda itu memejamkan mata, tampak sedang merenung.
Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Saya adalah Dao Surgawi. Saya seharusnya tidak memiliki roh, tetapi ketika makhluk surgawi itu meledak, saya menyerap sebagian. Saya menyerap sebagian dari perasaan ilahi. Saya memperoleh kecerdasan, gumam pemuda itu seolah-olah dia memahami segalanya. Ketika Wang Lin melihat ini, dia mengerti banyak hal. Dia mengerti mengapa Lian Daofei menjadi orang gila, mengapa Lian Daofei yang dia lihat dalam mimpi 7 warna Daois begitu sombong dan tidak masuk akal. Dia seperti orang yang berbeda dibandingkan dengan orang gila yang Wang Lin kenal. Saat ini, pikiran Wang Lin menjadi jernih. Lian Daofei memang seseorang yang melakukan apa yang dia inginkan di benua astral abadi. Mungkin dia memang punya saudara laki-laki dengan status yang sangat tinggi. Ini semua menyebabkan kepribadiannya menjadi aneh dan sombong. Menurut pemahamanku, selama dia menyukai sesuatu, entah itu harta karun atau manusia, dia akan mencurinya tanpa ragu-ragu. Jika dia tidak bisa mencurinya, maka dia akan melakukan yang terbaik dan bahkan membunuh seluruh sekte pihak lain untuk memuaskan keserakahannya. Keserakahan dan kepribadiannya jugalah yang memikatnya ke dalam gua penguasa surgawi 7 warna untuk mencuri apa yang diinginkannya. Tetapi pada akhirnya, dia dilahap oleh Dao Surgawi dan merangkum akal sehatnya. Sebagian besar keserakahan dan kepribadian buruknya diserap oleh bagian Dao Surgawi ini. Itulah mengapa orang gila yang kutemui benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, bagaimana dia bisa memberiku garis keturunan surgawi dan mengajarkanku mantra? Dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, saya lebih menyukai orang gila saat ini. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat pemuda yang melayang di atas setengah kompas. Pemuda itu melihat ke arah kompas dan merenung. Setengah dari kompas penentang ini adalah tubuh asliku. Aura ini adalah sesuatu yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun. Membiarkannya di sini adalah pilihan teraman. Pemuda itu menjauh dan menghilang dari dalam planet ke suatu tempat yang tidak diketahui. Wang Lin mengabaikan pengabaian pemuda itu dan menatap setengah kompas. Dia menghafal semuanya di sini dan aura planet ini. Lalu dia tiba-tiba menutup matanya. Saat dia menutup matanya, semua yang ada di sini runtuh secara diam-diam. Lebih dari 90 tayangan All Seer berakhir. Saat Wang Lin memejamkan mata, mimpinya berakhir. Dia membuka matanya dan melihat Dao Master Blue Dream, King Lin, dan Master Hong San. Dia melihat bahwa avatar ini akan sepenuhnya diambil alih di sungai yang dipanggil. Saya menemukan tubuh aslinya. Kalian bertiga senior tidak perlu ikut denganku. Saya harap kalian bertiga dapat membantu saya mengontrol avatar saya untuk memberi saya lebih banyak waktu. Wang Lin berdiri dan menggenggam tangan mereka bertiga. Dia kemudian mengambil langkah maju dan berlari ke kejauhan. All Seer, permainan akan segera berakhir. Tubuh asli Wang Lin menerobos bintang-bintang, bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada avatarnya. Dia tidak terbang menggunakan kekerasan atau berintegrasi dengan dunia, dia mengoyak dunia untuk bergerak maju. Tangan kanan Wang Lin akan merobek ruang di depannya saat dia melangkah maju. Gemuruh menggelegar menggema saat ruang di depannya terkoyak. Dia kemudian akan langsung memasuki celah tersebut, dan ketika dia muncul kembali, dia telah meninggalkan Sungai Panggil. Dengan menggunakan metode keterlaluan ini, kecepatan Wang Lin mencapai puncak kemampuan tubuhnya. Di seluruh dunia gua, hanya Wang Lin yang berani bergerak seperti ini. Bagian dalam celah spasial dipenuhi turbulensi yang merusak, dan tubuh para pembudidaya tidak dapat menahan dampak semacam ini. Bahkan iblis kuno dan iblis kuno akan kesulitan menahan badai yang merusak ini. Dewa kuno mungkin bertahan beberapa kali tetapi tidak dapat bertahan lama. Hanya tubuh Dao kuno, yang jauh lebih kuat dari tubuh Dewa kuno, yang bisa melakukan ini. Hanya Wang Lin, yang memiliki garis keturunan Dao kuno, yang dapat dengan tenang memasuki celah spasial dan bergerak maju dengan cara yang luar biasa tanpa mempedulikan turbulensi di dalam. Badai destruktif mendarat di tubuh Wang Lin tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Sebaliknya, badai itu sendiri merintih dan runtuh. Di Brilliant Void, celah raksasa muncul entah dari mana. Tubuh kuat Wang Lin keluar dari celah. Pada saat ini, perasaan ilahi Dao kuno Wang Lin yang kuat menyelimuti area tersebut. Tak lama setelah itu, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan pergi ke kejauhan.
Hanya beberapa saat sejak dia terbangun dari dao mimpinya. Saat Wang Lin melewati celah tersebut, di sungai panggil, semua. Jiwa avatar yang maha melihat tiba-tiba. Ketika jiwa terakhir memasuki avatar Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan perjuangan dan rasa sakit. Jiwa yang maha melihat mengambil alih pikiran dan tubuhnya. Karena mantra integrasi reinkarnasi, mustahil bagi siapapun untuk mengganggu kepemilikan ini. Cahaya biru mengelilingi avatar Wang Lin. Dao Master Blue Dream dengan tenang berdiri di sana dan melihat avatar Wang Lin. King Lin dan Master Hong San juga ada di sana melihat Wang Lin. Berbeda dengan Dao Master Blue Dream, mereka tidak tenang dan menatap avatar Wang Lin dengan gugup. Wang Lin, apakah kamu lebih cepat dari orang tua ini? Perjuangan di mata Wang Lin menjadi lebih intens dan tubuhnya gemetar, pembuluh darahnya menonjol. Kata-kata kuno yang keluar dari mulut, mereka sangat aneh dan penuh dengan rasa mengerikan. Saat avatar Wang Lin berbicara, keadaannya berubah dan digantikan oleh bayangan. Dia berbalik untuk melihat Dao Master Blue Dream dan teman-temannya dengan tangan kanannya. Dia mengungkapkan senyuman menghina. Kalian tidak lemah. Karena kamu ingin menghentikanku pergi, aku akan membiarkanmu menyaksikan kebangkitanku yang ke-99. Avatar mata kiri Wang Lin bergetar dan kemudian perlahan menjadi tenang, mengeluarkan cahaya seperti hantu. Dia duduk dan menutup matanya. Tubuh asli Wang Lin bisa merasakan semua yang dialami avatarnya. Saat avatar Wang Lin diambil alih, sebuah planet muncul di hadapan tubuh aslinya di Brilliant Void. Itu adalah planet terbengkalai yang benar-benar sia-sia. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana dan seluruh planet hampir seluruhnya tertutup gurun. Sungai-sungai sudah lama mengering dan lorong-lorongnya tertutup gurun. Lautan berwarna hitam dan banyaknya mayat busuk di lautan membuatnya sangat kotor. Sekilas, terdapat kabut gelap di sekeliling planet. Kabut itu mengandung racun dalam jumlah besar, rupanya sehingga manusia akan langsung membusuk dan mati jika mereka menghirupnya. Bahkan para petani pun tidak akan suka menghadapi racun ini. Tidak ada energi spiritual apapun di sini. Akibatnya, tidak ada kekhawatiran yang datang ke sini. Bahkan para penanam racun pun tidak akan datang, karena racun di sini tidak begitu kuat. Alasan mengapa para petani mengerutkan kening bukanlah karena racunnya, melainkan bau busuk yang berasal dari semua mayat yang membusuk. Planet yang ditinggalkan ini sangat jelek dan juga dipenuhi bau busuk. Meskipun hampir semua yang ada di sini berbeda dari planet yang dilihat Wang Lin dalam siklus-siklus, auranya tetap sama. Aura ini adalah jiwa dari planet ini. Saat itu, jiwa baru saja lahir, dan sekarang jiwa hampir mati, namun Wang Lin masih bisa mengenalinya. Ketika Wang Lin melihat planet ini, dia mendorong maju dan menerobos atmosfer yang lemah. Dia mendarat di sebuah benua di planet ini. Saat Wang Lin tiba, kabut di sekitar planet ini tersingkir seolah-olah angin kencang menyapu. Seolah-olah tabir telah dibuka, mengungkapkan segala sesuatu di planet ini. Wang Lin tidak ragu-ragu saat memasuki planet ini. Setelah angin menyapu kabut, Wang Lin muncul di atas laut. Laut hitam tidak memiliki ombak apapun, seolah-olah sudah mati. Bau busuknya bahkan lebih kuat, tapi Wang Lin tidak keberatan sama sekali. Dia menggali ke laut hitam di bawah. Dengan ledakan yang menggelegar, pusaran raksasa muncul di laut hitam saat Wang Lin masuk. Pusaran itu memanjang hingga mencapai dasar laut. Pusaran itu semakin membesar hingga lumpur hitam di bawahnya terungkap. Lumpur tersebut telah mengembun selama bertahun-tahun dan tidak pernah terpapar ke langit. Pada saat ini, lumpur juga tersingkir hingga dasar laut yang sebenarnya muncul. Dasar laut ini tidak datar tetapi ditutupi oleh gunung-gunung kecil yang tak terhitung. Banyaknya, inilah tempatnya. Mata Wang Lin bersinar terang dan dia menyerang ke depan. Dia mengabaikan bau busuk dan langsung menyerang. Di dasar laut, ada sebuah gua yang muncul bertahun-tahun yang lalu. Gua ini tertutup tanah berwarna coklat. Kotoran ini adalah tanah yang runtuh ke dalam gua setelah gempa bumi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Terkubur jauh di dalam tanah adalah setengah kompas. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui gua dan mendorong tanah yang tidak bergerak selama bertahun-tahun ke samping, menampilkan sudut kompas yang terkubur. Di saat yang sama, telapak tangan yang kuat meraih sudut kompas dan menariknya keluar dari tanah. Mata Wang Lin berkumpul di kompas di tangannya dan bersinar terang. Siapa di antara kita yang lebih cepat?
Di Sungai Panggil, setelah avatar Wang Lin menutup matanya, wajahnya berubah dengan cepat. Dalam sekejap, dia tidak lagi tampak seperti Wang Lin tetapi Olsir berambut putih. Kerasukan seperti ini seperti menyalakan, namun berbeda dengan menyalakan langsung yang biasa ia lakukan. Pelahap ini sangat penting, jadi dia memilih untuk menyiapkannya dari dalam untuk memastikan tidak ada kemungkinan kesalahan. Meski matanya terpejam, tubuhnya dengan cepat menyatu. Penggabungan ini adalah tidurnya, dan setelah penggabungan selesai, dia akan terbangun. Ini adalah kebangkitannya yang ke-99. Setelah dia terbangun, dia bisa menemukan gugusan kabut lain yang terpisah darinya. Begitu dia menyatu dengannya, dia bisa mengambil kembali kendali atas takdir itu sendiri. Pada saat itu, dia akan menjadi Dao Surgawi yang luar biasa. Dia akan memiliki pemikiran dan kebijaksanaannya sendiri yang melampaui pemikiran dan kebijaksanaan orang lain. Dia juga tahu mantra dan dia bisa tumbuh tanpa orang lain memberi makan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa begitu dia mengendalikan takdir, banyak nyawa yang lahir di dunia gua akan dikendalikan olehnya. Jika dimanipulasi oleh Dao Surgawi tanpa kesadarannya sendiri, hal itu tidak akan menimbulkan banyak masalah. Namun, jika Dao Surgawi memiliki kesadarannya sendiri, itu akan sangat menakutkan. Selama dia mau, dia bahkan bisa menyalakan segala sesuatu yang berasal dari Dao Surgawi. Pada saat itu, apapun yang tersisa pastilah sesuatu yang tidak dilahirkan di sini. Mereka pastilah 3 dan 7 fragmen, dan orang-orang dari benua astral abadi. Dalam waktu singkat, lebih dari sebagian fusi selesai. Setelah beberapa tarikan napas, fusi selesai dan Sang Maha Melihat membuka matanya. Saat dia membuka matanya, dia menunjukkan senyuman. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa. 99 kebangkitan, lelaki tua ini akhirnya menyelesaikan kebangkitan terakhirnya. Dao Surgawi, orang tua ini adalah Dao Surgawi. Olsir berdiri dan rambut putihnya berkibar. Aura kuno menyebar dari tubuhnya dan kabut di sekelilingnya. Wang Lin telah melihat kabut di dalam siklus panjangnya, suatu bentuk milik Dao Surgawi. Wang Lin, avatarmu telah diambil. Lalu bagaimana jika tubuh asli Anda belum mati? Orang tua ini tidak punya waktu untuk merindukanmu. Ekspresi Olsir sangat tajam. Dia bahkan tidak melihat Dao Master Blue Dream dan teman-temannya. Dia akan pergi. Namun, saat dia hendak bergerak, seberkas cahaya biru muncul di hadapannya. Dao Master Blue Dream muncul di hadapannya, mencegahnya bergerak maju. Aku berjanji padanya bahwa aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini. King Lin dan Master Hong San juga mendekat. Mata Olsir berbinar dan posisi lengan bajunya. Dia membuka mulutnya dan menarik napas. Dunia bergetar seolah-olah sedang terbalik dan kabut tak berujung memenuhi sistem bintang, menghalangi pandangan mereka. Namun, saat kabut muncul dan mulut ilusi muncul berkepanjangan mereka, memancarkan cahaya biru bersinar. Aura yang sangat kuat datang dari cahaya dan menyapa dengan mulut. Di saat yang sama, suara dingin penuh dengan niat membunuh datang dari jarak jauh. Maha Melihat, aku telah membawa tubuh aslimu ke sini. Kabut tersebut terkena cahaya biru dan langsung runtuh. Mulut ilusi itu menghilang saat muncul. Wajah Olsir pucat dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia melihat kedamaian dengan mata penuh kenyamanan. Di belakang Dao Master Blue Dream dan teman-temannya, dia melihat Wang Lin, yang berpakaian putih, mendekat. Ada setengah kompas di tangan kanan Wang Lin. Kompas ini terlihat sangat biasa, tanpa aura apapun, tetapi ketika Yang Maha Melihat melihatnya, jantungnya berdebar kencang dan mengisi matanya berubah menjadi ketakutan yang tak terbayangkan. Itu, tidak mungkin, kamu tidak dapat menemukan tubuh asliku. Jadi bagaimana jika kamu menemukan tubuh asliku? Saya telah terbangun 99 kali, saya adalah Dao Surgawi. Olsir menatap Wang Lin dan menunjuk ke langit. Satu tubuh surga, semua materi di dunia, kembalilah padaku. Sang Maha Melihat meraung, dan kabut di sekelilingnya mulai berputar dan terbang keluar. Ruang angkasa itu sendiri bergetar dan mulut raksasa muncul. Mulutnya jelek, tapi langsung menyala. Namun, saat ingin memakannya, mulut besar itu bergetar aneh dan roboh. Itu menghilang dari sistem bintang. Hal ini menyebabkan ekspresi Olsir berubah lagi. Apakah pertanda ini adalah kebangkitanmu yang ke-99? Wang Lin mendekat, suaranya dingin.
Olsir diam-diam merenung, lalu niat membunuh muncul di matanya saat dia menatap Wang Lin. Dia menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu. 3000 avatar saya telah menyatu. Bahkan jika saya belum sepenuhnya terbangun, saya memiliki aura Dao Surgawi. Di hadapanku, kamu hanyalah seekor semut, kamu bukanlah jiwa 7 warna. Bahkan jika kamu memiliki tubuh asliku, aku dapat membunuhmu dalam sekejap. Olsir berubah menjadi bayangan dan mendekati Wang Lin. Namun, pada saat ini, kilatan cahaya biru muncul di hadapannya dan Dao Master Blue Dream keluar. Dia mewakili lengan bajunya dan memukul Olsir. Ekspresi Olsir sangat tajam. Saat Dao Master Blue Dream menyerang, dia mengeluarkan suara gemuruh. Kamu juga kehidupan yang dibentuk oleh Dao Surgawi. Kamu berani menghalangiku. Olsir sama sekali tidak peduli dengan Dao Master Blue Dream. Dia bertukar tangan dan bertengkar dengan Dao Master Blue Dream. Gemuruh menggelegar. Ekspresi Dao Master Blue Dream berubah dan dia mundur beberapa langkah. Ekspresi Olsir muram dan dia tidak mundur sama sekali. Dia bergerak lebih cepat menuju Wang Lin, sekarang dia berada kurang dari 100 kaki darinya. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia memandang Olsir dengan sedikit rasa jijik. Saat Olsir mendekat, Wang Lin berbicara dengan lembut. Tubuhku masih milikku, biarkan Dao menghilang. Olsir, yang berukuran 90 kaki dari Wang Lin, gemetar dan sebuah tanda muncul di dadanya. Riak menyebar dari rune dan segera menutupi seluruh tubuh Olsir. Di tengah riak-riak ini, semua pemahaman Dao di dalam tubuh yang diambilnya dari Wang Lin menghilang. Tanpa pemahaman Dao, tidak akan ada lagi esensi apapun. Esensi api di mata kirinya runtuh dan esensi guntur di mata kehancuran. Di antara warisan, pernikahan, hidup dan mati, karma, dan esensi benar dan salah semuanya hilang. Bahkan esensi pada pembuluh darah di matanya menghilang. Sesaat kemudian, tidak ada jejak esensi yang tersisa di tubuh yang diambil Olsir dari Wang Lin. Ketujuh esensi telah lenyap ke dalam terkunci. Tubuh dapat dianggap sebagai bara api dan udara di dalamnya adalah intisarinya. Pemahaman Dao itulah yang membuat ember itu kuat sehingga tidak bocor. Sekarang semua udara telah keluar dari bara api. Sang Maha melihat keterkejutan, dan kengerian muncul di matanya. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam kebangkitan sebelumnya. Wang Lin dengan tenang melihat ke arah Olsir dan perlahan berkata, biarkan jiwa asal menyebar. Saat Wang Lin berbicara, jiwa asal avatarnya, yang telah menyatu dengan 3000 jiwa Olsir, menjadi redup dan menghilang. Seorang sahabat tanpa jiwa asal sama dengan manusia fana. Bagaimana tubuh manusia dapat bertahan dari pendudukan dan peleburan 3000 jiwa yang Maha melihat? Setelah jiwa asal avatar Wang Lin menghilang, suara letupan datang dari tubuh Olsir. Tubuhnya bergetar dan mulai menunjukkan tanda-tanda roboh. Kengerian di mata Olsir telah mencapai batasnya. Dia telah bersekongkol melawan langit, bersekongkol melawan bumi, dan bahkan bersekongkol melawan waktu. Namun, dia salah untuk kedua kalinya melawan Wang Lin. Dia tidak menyangka Wang Lin menemukan tubuh aslinya, dan dia tidak mengira Wang Lin masih bisa mengendalikan avatarnya. Ini adalah hal yang mustahil dalam pikiran. Dia telah sepenuhnya mengambil alih tubuh ini dan menjadi eksistensi mandiri. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak mengerti mengapa ini bisa terjadi. Mengapa Wang Lin masih bisa mengendalikan tubuh ini? Mengapa Wang Lin bisa membuat Dao menghilang dan jiwa asal menyebar? Sementara Olsir dipenuhi ketakutan dan kebingungan, dia mendengar kalimat ketiga Wang Lin. Biarkan jiwa mati. Setelah ini, tubuh Olsir bergetar hebat. Dia merasakan jiwa Wang Lin, yang telah menyatu dengan 3000 jiwa ini, tiba-tiba menghilang. Perpaduan 3000 jiwa itu sempurna dan tidak dapat dipisahkan. Namun, ketika jiwa Wang Lin menghilang, kesempurnaannya hancur. Tubuh Olsir runtuh dan 2999 jiwa yang tersisa meletus. Tidak mungkin, mustahil. Mengapa demikian? Kamu masih bisa mengendalikan tubuh ini. Ini tidak sejalan dengan aturan dunia ini. Ini tidak mengikuti hukum dunia ini. Saya adalah Dao Surgawi, saya yang menetapkan aturannya. Semua tubuh yang aku ambil alih adalah milikku. Aku tahu ingatanmu. Bahkan jika Anda menggunakan mantra 3 kehidupan, Anda seharusnya tidak dapat melakukan ini. Bahkan jika kamu mati 1000 kali, aku tetap tidak akan mati. Kamu, siapa kamu?
2.999 jiwa yang berubah menjadi kabut-kabur. Ini berisi semua kehidupan yang dilahap Sang Maha Pelihat dalam lebih dari 90 kebangkitannya. Mereka semua mengaum pada saat yang bersamaan. Siapa kamu? Anda bukanlah 3 jiwa atau 7 fragmen 7 warna. Anda hanyalah manusia fana yang diciptakan dari gua saya. Anda tidak dapat melakukan ini, saya menolak untuk mempercayai ini. Kamu hanyalah bagian dari Dao Surgawi, tapi aku adalah penguasa Dao Surgawi. Wang Lin melihat ke 2.999 jiwa yang mengaum pada saat yang sama. Jiwa-jiwa ini dipenuhi kegelisahan dan kebingungan serta rasa sakit dan ketidakpercayaan. Setelah dia mengatakan ini, Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke titik di antara kelopak mata. Bintang dewa kuno menghilang dan tertutup oleh pusaran. Pusaran ini mengeluarkan aura kuno, dan setelah menjauhkan tangannya, seberkas cahaya keluar. Cahaya itu langsung berkembang menjadi binatang raksasa. Binatang Nether. Saat Nether Beast muncul, dia melihat lamban. Hanya ada sedikit orang di sekitar, jadi kecil kemungkinannya untuk merasa takut. Ia melihat sekeliling dan kemudian melihat kabut yang diciptakan oleh 2.999 jiwa Olsir, nampaknya tertarik pada kabut dan tanpa sadar membuka mulut. Air liur sepertinya mengalir saat ia merenung. Jiwa-jiwa ini terlihat sangat lezat. Tuan Surgawi Dao, Nether Beast. Ini Nether Beast. Mungkinkah binatang ini terbentuk oleh gugusan kabut lain yang terpisah dariku? Semua jiwa Olsir memandang Nether Beast dengan kaget. Dia secara alami mengetahui tentang Nether Beast, tetapi tubuhnya telah dibelah oleh Lian Daofei, yang telah membahas jiwa asal-usulnya sendiri. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia kehilangan koneksi dengan separuh lainnya. Jika tidak, dia tidak akan menggunakan metode 99 kebangkitan ini untuk mendapatkan kembali kendali atas kesempurnaan dan menemukan bagian lain dari tubuhnya. Permainan sudah berakhir, Olsir. Wang Lin berbicara perlahan, lalu dia mengangkat tangan mengenai apa yang memegang setengah kompas. Dia melemparkan kompas langsung ke mulut Nether Beast. Semua jiwa yang maha melihat gemetar dan menjerit. Mereka mati-matian berpencar dan melarikan diri ke 2.999 arah berbeda. Dao Master Blue Dream dan rekan-rekannya ingin mengejar tetapi dihentikan oleh Wang Lin. Wang Lin mengamati Nether Beast yang sedang mengunyah dengan mulut raksasanya dengan membayangkan. Setelah sekian lama, kebingungan itu hilang dan digantikan dengan ekspresi kejam. Makanlah mereka. Mulai sekarang, kamu akan menjadi lengkap. Wang Lin tampak lelah dan duduk di belakang Nether Beast. Nether Beast tiba-tiba membuka mulut dan menyerang ke depan. Saat ia membuka mulut, 2.999 jiwa diselimuti oleh kekuatan isap. Mereka semua berteriak saat tersedot ke dalam mulut raksasa Nether Beast. Senior Blue Dream, King Lin, dan Senior Hong San, saya perlu mereformasi avatar keterampilan saya, jadi saya tidak akan kembali ke alam surgawi bersama Anda semua. Setelah saya menyelesaikan perselingkuhanku, saya akan membahas kalian di alam surgawi. Beritahu kakak senior King Sui bahwa yang terbaik adalah tidak keluar selama waktu ini dan aku akan membutuhkan bantuannya begitu aku kembali. Wang Lin menggenggam tangan mereka bertiga, tampak semakin lelah. Dia duduk di belakang Nether Beast dan perlahan menghilang ke kejauhan. Mata Nether Beast benar-benar kejam. Itu terjadi yang sama saat ia menyalakan Lian Daofei, itu sangat menakutkan. Dengan hadirnya Nether Beast, Wang Lin tidak lagi takut pada siapapun di dunia gua. Baru pada saat inilah dia memperoleh kualifikasi untuk bersaing memperebutkan supremasi. Wang Lin sangat lelah di belakang Nether Beast. Jika seluruh Nether Beast disebarkan, ukurannya akan sangat besar. Namun saat ini ia telah menyusut banyak dan lebarnya hanya sekitar 10.000 kaki. Namun demikian, saat bergerak maju, hal itu memberikan tekanan yang sangat besar kepada siapapun yang melihatnya. Tekanan ini datang dari tubuh Nether Beast dan dari sini yang dingin dan kejam. Kekejaman ini bermula dari ketidakpeduliannya terhadap hidup dan mati, membayangkan, waktu, dan seluruh kehidupan. Sepertinya tidak ada kehidupan yang penting sebelum Nether Beast. Itu adalah Dao Surgawi, segala sesuatu di dunia gua berasal darinya. Apakah itu bermusuhan atau binatang buas, mereka tidak ada artinya. Demikian pula, tekanan ini datang dari Wang Lin, yang duduk di belakang Nether Beast. Meskipun dia hanya duduk diam di sana, aura yang dia keluarkan seperti dewa surgawi.
Wang Lin memiliki garis keturunan Dao kuno. Garis keturunan ini cukup mulia untuk bersaing dengan garis keturunan orang gila itu. Meskipun dia masih seseorang dari dunia gua, garis keturunannya memungkinkan dia untuk memandang rendah kebanyakan orang bahkan di benua astral abadi. Nether Beast bergerak tanpa suara. Lebih tepatnya, ia tidak bergerak sama sekali, melainkan dunia yang bergerak. Ia bisa pergi kemanapun ia mau dalam sekejap karena semua yang ada di sini adalah miliknya. Saat Wang Lin dengan tenang duduk di sana, tangannya berada di bawah ketenangan yang menguatkan Nether Beast. Adegan pertemuannya dengan All Seer terlintas di benakku. Saya tidak menyangka Nether Beast yang saya tangkap menjadi bagian dari Dao Surgawi. Yang Maha Melihat juga merupakan bagian dari Dao Surgawi. Pantas saja dia percaya pada takdir surgawi. Nasib surgawi yang dia yakini sebenarnya adalah dirinya sendiri. Wang Lin memandang Nether Beast di bawahnya dengan mendalam dan merasa emosional. Fragmen yang berasal dari alam dewa abadi yang memperoleh penguasa surgawi 7 warna digunakan untuk penyimpanan. Di dalam, dia menemukan Dao Surgawi, sepertinya dia juga menemukan manik penentang surga di dalamnya. Itulah alasannya kompas itu ada. Semua orang mencari Dao Surgawi ini. Tao 7 warna, hantu Tuazan, dan yang lainnya semuanya mencari jiwa ketiga. Selain menyatu dengannya, mereka semua mungkin memiliki rencana untuk Dao Surgawi. Dan untuk mendapatkan fragmen yang memperoleh penguasa surgawi 7 warna. Secara kebetulan, saya menjadi penguasa Dao Surgawi. Mulai sekarang, saya adalah penguasa Dao Surgawi. Saya tidak tahu tentang benua astral abadi, tetapi di dunia gua, tidak ada yang bisa mencurinya dari saya. Dao Surgawi ini harusnya lengkap, ia bahkan bisa memanaskan Lian Dao Fei saat itu. Saya ingin melihat siapa yang berani memanggil saya dan menjadi musuh pertama saya yang dilahap oleh Dao Surgawi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Rasa percaya diri yang kuat muncul dalam tubuh Wang Lin. Dia melihat ke dalam suasana dan matanya bersinar terang. Dia tidak menyebarkan akal sehatnya, dia hanya membiarkan Nether Beast berkeliaran di antara bintang-bintang. Dia menutup matanya dan tangannya membentuk segel. Setelah sedikit menyesuaikan diri, dia membuka matanya dan menggigit ujung lidahnya untuk menampung darah. Seteguk darah ini berwarna merah darah dan melayang di depannya, mengimbangi Nether Beast di bawahnya, nya bergerak dan memancarkan cahaya darah yang menyilaukan. Aroma semburan menyebar. Sejak avatarnya menghilang, aku akan membentuk yang lain. Avatar ini akan berisi darahku sebagai intinya dan berjalan di jalur Grand Dao. Wang Lin di puncaknya sambil menunjuk darah itu. Dengan ujung jarinya ini, darah bergerak lebih cepat. Itu dengan cepat berkembang dan berubah menjadi bentuk seseorang. Namun, dia tetap terlihat seperti orang yang terbuat dari darah. Darahku mengandung kekuatan Dao kuno, dan untuk membuat avatar ini, aku perlu mengekstrak kekuatan Dao kuno. Masalah ini tidak sulit. Mata Wang Lin bersinar dan bintang-bintang di antara alis dan matanya muncul. Mereka mulai berputar, menciptakan gaya isap. Orang berdarah itu mulai terdistorsi saat helaian asap ditarik keluar dan diserap oleh bintang Wang Lin. Proses ini sangat cepat. Setelah hanya setengah dupa waktu, semua aura Dao kuno diekstraksi. Orang berdarah itu sekarang tidak memiliki aura Dao kuno sama sekali. Saat aura Dao kuno diekstraksi, orang berdarah itu bersinar terang. Perlahan, warna darah berubah dan tak lama kemudian sebuah avatar yang bertahan seperti Wang Lin muncul. Avatar ini seperti bayi yang baru lahir. Meskipun terlihat seperti orang dewasa, ia tidak memiliki jiwa, itu hanya tubuh. Jiwa, bentuk. Wang Lin menunjuk ke antara mahkota dan sebagian jiwa yang terpisah. Itu keluar dari lubangnya dan perlahan memasuki avatarnya. Begitu jiwa memasuki avatar, Wang Lin merasa seperti dia dan avatar itu bercampur seperti udara, tidak ada perbedaan di antara mereka. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin tampak semakin lelah. Dia perlahan menutup matanya seolah sedang tertidur. Saat tubuh aslinya menutup matanya, mata avatarnya terbuka dan bersinar terang. Dia dengan tenang melihat avatarnya yang baru terbentuk dan menunjuk ke langit. Esensi api yang aku pahami yang dipahami ke dalam ilusi, kembalilah. Saat dia berbicara, benih api mulai muncul di sekitar Nether Beast. Semakin banyak benih api yang muncul. Dari pertikaian, sistem bintang tampak seperti terbakar. Lautan api tersebar di seluruh bintang. Lautan api berubah menjadi cincin dan berputar di sekitar Wang Lin.
Api tak berujung berkumpul dari seluruh sistem bintang, tampak seperti gelombang besar yang terus berputar. Ketika semua api mendekati Wang Lin, mata kirinya tampak berubah menjadi lubang hitam yang mengeluarkan api. Lautan api menyebar ke mata kirinya. Dalam sekejap, lautan api menghilang dan tanda esensi api muncul di mata kiri Wang Lin. Esensi guntur yang masuk ke dalam, sebagai penguasa guntur, aku memanggilmu untuk kembali padaku. Wang Lin berbicara dengan lembut dan kemudian membayangkan tangan. Dengan gelombang ini, sistem bintang bergetar dan riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Gemuruh teredam datang dari jarak jauh dan segera menjadi lebih keras. Gemuruh ini datang dari segala arah, dan hanya dalam beberapa saat, menggantikan semua suara lainnya. Gemuruh yang memekakkan telinga terus berlanjut saat guntur tak berputar muncul di cakrawala, semuanya meluncur menuju Wang Lin. Dalam sekejap, semua guntur mengembun di mata kanan Wang Lin. Kilatan guntur menerangi matanya dan setiap sambaran petir menyebabkan guntur menyambar di sekelilingnya. Halilintar tampak memuat kegirangan karena kembali ke utilitas. Segera, semua guntur menghilang di depan mata kanan Wang Lin. Tanda guntur abadi tiba-tiba muncul di mata enkripsi. Dua esensi, api di mata kirinya dan guntur di mata kondisi. Esensi halus yang saya pahami dalam dao mimpi saya. Itu berisi domain dan grand dao yang saya capai dalam hidup saya. Meskipun mereka semua telah menghilang, aku masih bisa memanggil mereka kembali. Esensi halus pertama yang kembali adalah hidup dan mati. Wang Lin mendekat lalu membuka tangannya. Tangan kiriku adalah kehidupan dan tangan kananku adalah kematian. Seiring berjalannya waktu, hati daoku tetap tidak berubah. Tangan kiri Wang Lin mengeluarkan untaian gas putih yang akhirnya mengelilinginya. Mereka memancarkan cahaya putih lembut. Ini adalah kekuatan hidup Wang Lin dan bagian dari pemahamannya tentang hidup dan mati yang diperolehnya selama 2000 tahun terakhir. Di saat yang sama, gas hitam mengelilingi tangan sekitarnya, membentuk bola cahaya hitam. Gas hitam ini dipenuhi dengan kematian dan kematian, sepertinya itu bisa mengeluarkan jiwa dari dunia bawah. Saat aura putih dan hitam muncul, mereka menggerakkan lengannya hingga berkumpul di antara mahkota. Mereka menyatu dan berputar seperti simbol yin dan yang. Esensi hidup dan mati telah kembali. Aura di dalam tubuh Wang Lin tiba-tiba meletus. Yang kedua kembali adalah esensi yang benar dan yang salah. Benar dan salah, salah dan benar, demikianlah kehidupan. Wang Lin diam-diam merenung, merasa emosional tentang masalah ini dengan Olsir. Setelah dia berbicara, tubuhnya langsung berubah menjadi ilusi seolah dia tidak nyata. Khususnya, matanya seperti bintang. Jika seseorang menatap matanya, mereka akan memasuki keadaan kebingungan. Saya menutup mata dan semuanya salah. Saya membuka mata dan semuanya benar, gumam Wang Lin sebelum menutup matanya. Langit dan bumi semuanya menghilang. Dunia gua, jiwa ketiga, dan bahkan Nether Beast sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, semuanya hanyalah ilusi bagi Wang Lin. Saat dia membuka matanya, esensi benar dan salah berkumpul. Sementara Wang Lin sedang mereformasi esensi avatar di sekitarnya, Nether Beast di bawahnya perlahan-lahan melayang. Ia telah meninggalkan Sungai Panggil dan tiba di Laut Awan. Saat ini di Laut Awan, ada sekelompok orang yang bergerak melalui sistem bintang. Orang-orang ini dipimpin oleh 4 orang tua, dan jumlahnya lebih dari 100 orang. Saat mereka terbang melintasi sistem bintang, gelombang bergelombang. Mereka mengeluarkan aura yang sangat kuat, dengan 4 pemimpinnya adalah yang terkuat. Mereka menggunakan mantra tak dikenal yang benar-benar menghubungkan indera ilahi mereka. Saat ini, ada labu raksasa di atas kepala mereka. Labu itu benar-benar hijau dan mengandung bekas-bekas yang ditinggalkan oleh waktu. Ada sekelompok kabut hijau di dalam labu yang sepertinya membimbing mereka. Keempat lelaki tua itu akan berhenti bergerak setelah terbang beberapa saat. Mereka akan bersandar pada labu tersebut dan dalam ketuhanan mereka yang menyatu akan terbang seolah-olah mereka sedang berkomunikasi dengan labu tersebut. Keempat lelaki tua ini adalah 4 jenderal alam surgawi kuno. Di belakang makhluk surgawi ini ada hantu tua Zan yang mengenakan jubah Taoisme. Dia tidak peduli dengan gambaran yang ada di hadapannya, dan mereka tampaknya juga tidak peduli dengan keberadaannya. Setelah menyalakan Yang Maha Melihat, binatang Nether menjadi dao surgawi. Saya mungkin tidak ingin orang lain mendeteksi auranya sehingga akan sangat sulit ditemukan.
Jika berada di luar dunia gua, Dao Surgawi akan memiliki beberapa kekurangan, tetapi di dalam dunia gua, itu mutlak. Saat itu, bahkan Lian Daofei tidak mampu mendeteksi Dao Surgawi sebelum dia dilahap. Meskipun Nether Beast telah berada di Cloud Sea selama ini, bahkan hantu tua Zan pun tidak menyadarinya. Seperti 4 jenderal, mereka juga tidak menyadarinya. Indra ilahi mereka cukup kuat untuk menutupi seluruh lautan awan, tetapi mereka tidak dapat melihat Nether Beast. Mereka bahkan tidak memperhatikan Wang Lin, yang sedang duduk di belakang binatang Nether. Inilah sebabnya mengapa Olsir bisa tinggal di Sungai Panggil selama ratusan tahun tanpa terdeteksi. Tubuh asli Wang Lin sedang duduk di belakang Nether Beast dan avatarnya memadatkan esensinya di samping. Riak-riak yang tersebar di lautan awan tidak dapat diabadikan dan dideteksi oleh 4 jenderal dan makhluk surgawi lainnya. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari dengan indera ilahi mereka tidak dapat menemukan apapun. Dalam pemahaman ilahi mereka, Nether Beast tidak ada, itu hanya ruang yang tenang. Hantu tua Zan, yang mengikuti mereka, juga mengerutkan kening saat dia melihat kedamaian. Dia mengerutkan kening tetapi pada akhirnya tetap tidak menemukan apapun. Agak aneh. Mata hantu tua Zan berbinar dan dia mulai merenung. Wang Lin tidak mengetahui semua ini. Tubuh aslinya sedang tidur untuk dipulihkan dan avatarnya sedang mereformasi esensinya. Setelah esensi benar dan salah muncul, Wang Lin mengangkat kondisi tangan dan perlahan membuka telapak tangan. Esensi halus ketiga adalah esensi karma. Telapak tangan terbuka adalah penyebab karma dan telapak tangan tertutup adalah efek karma. Esensi karma berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Kekuatan tak kasat mata terkondensasi di telapak tangan dokumen. Setelah ini, intisari dan ingatan dipanggil kembali dan dikondensasi ulang oleh Wang Lin. 7 esensi perlahan berputar di dalam tubuh Wang Lin. Ketika esensinya bergerak, jiwa aslinya perlahan muncul dari esensinya. Hal ini memungkinkan Wang Lin perlahan kembali ke keadaan semula sebelum avatarnya runtuh. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada jiwa avatar yang maha melihat. Saat avatar Wang Lin pulih sepenuhnya, tubuh aslinya membuka matanya dan melihat avatarnya. Setelah beberapa saat, avatar dan tubuh aslinya saling tumpang tindih menjadi satu. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggerakkan tubuhnya. Setelah tidak menemukan ketidaknyamanan, dia melihat keajaiban. Karena saya memenuhi syarat untuk memperebutkan supremasi, maka saya perlu melakukan perjalanan ke planet 5 elemen. Ada terlalu banyak rahasia di sana, dan kekuatan terakhir di dunia gua tersembunyi di sana. Kekuatan ini jelas memiliki gagasan untuk mendapatkan keuntungan pada akhirnya. Mirip dengan yang maha melihat. Karena kalian semua suka bersembunyi di kegelapan, maka izinkan aku memaksa kalian keluar ke tempat terbuka dan memberitahu kalian bahwa dunia gua ini tidak melakukannya, milik kalian orang luar. Setelah memaksa kekuatan tersembunyi terakhir keluar, kompetisi untuk jiwa ketiga akan resmi dimulai. Dari sudut pandang Wang Lin, yang maha melihat adalah paku yang harus dicabut, jika tidak, akan ada terlalu banyak variabel yang tidak terduga di masa depan. Salah satunya bisa jadi adalah janin. Ini memang benar. Sekarang Olsir telah dihancurkan oleh Wang Lin, yang tersisa hanyalah paku kedua, para dewa dari Sekte Guiyi. Orang luar ini adalah paku kedua. Dia akan memaparkan mereka pada cahaya. Ini juga merupakan permainan untuk supremasi. Mulailah cara Wang Lin melihatnya. Itu semua tergantung siapa yang bisa menemukan jiwa ketiga terlebih dahulu. Saat Wang Lin merenung, Nether Beast di bawahnya perlahan bergerak maju dan segera tiba di kedalaman laut awan. Di bawah komando Wang Lin, Nether Beast menutup matanya yang menakutkan dan hendak pindah ke Brilliant Void. Namun, pada saat ini, Wang Lin berseru pelan. Dia melihat ke dalam dan matanya berbinar. Tak lama kemudian, lebih dari 100 sinar cahaya muncul di kejauhan. Mereka menuju Wang Lin. 4 orang di depan memiliki labu di atas kepala mereka. Labu itu mengeluarkan gas hijau yang seperti badai. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia duduk di belakang Nether Beast. Dia dengan dingin melihat ke arah sinar cahaya yang mendekat, tapi dia tidak memperhatikannya. Wang Lin, lebih dari 100 sinar cahaya tiba-tiba berhenti. Suara kejutan datang dari keempat lelaki tua yang memimpin mereka. Orang yang berbicara adalah Jenderal Azure Dragon. Dia menatap Wang Lin, terutama Nether Beast di bawah Wang Lin. Jantung Jenderal Azure Dragon tiba-tiba berdetak kencang.
Binatang macam apa ini? Dia tidak tahu itu adalah Nether Beast dan tidak tahu itu adalah Dao Surgawi. Lagi pula, selain penguasa surgawi 7 warna, tidak ada seorang pun yang pernah melihat tubuh Dao Surgawi yang sebenarnya. Mereka hanya tahu itu adalah kumpulan kabut. Vermilion Bird, Black Tortoise, dan White Tiger semuanya terkejut, menatap mereka pada Nether Beast di bawah Wang Lin. Alasan mereka terkejut adalah karena indera ketuhanan mereka telah pergi selama ini, tetapi mereka tidak memperhatikan Wang Lin sama sekali. Jika bukan karena mereka bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya Wang Lin ada di sini. Bahkan saat ini, mereka hanya melihat sistem bintang yang tenang dengan indera ketuhanan mereka. Tampaknya olah Wang Lin dan binatang di bawahnya tidak ada sama sekali. Bagaimana mungkin mereka berempati tanpa khawatir? Mereka berempat saling memandang dan melihat kenyamanan dan kebingungan di mata masing-masing. Hantu Tuazan bahkan lebih terkejut lagi, dan matanya mengecil. Dia tidak menyadari adanya bahaya dari Wang Lin, tetapi binatang di bawah Wang Lin memberikan perasaan bahaya yang jelas. Untuk apa kamu memanggilku? Wang Lin sangat tenang saat dia melihat lebih dari 100 benda langit. Tak satu pun dari mereka yang menjadi ancaman, hanya 4 jenderal yang patut diperhatikan. Setelah muncul menyapu, dia melihat labu raksasa yang melayang di atas 4 jenderal. Labu itu mengeluarkan untaian energi surgawi, itu luar biasa. Jenderal Azure Dragon menekan jantungnya. Mata berbinar dan dia perlahan berkata, kami belum pernah bertemu rekan penggarap Wang sejak kami berpisah. Sekarang kita bertemu hari ini, saya bertanya-tanya kemana tujuan rekan penggarap. Kekosongan yang cemerlang, Wang Lin tidak membuang waktu. Setelah dia mengucapkan 2 kata ini, Nether Beast di bawah diam-diam melayang ke depan. Dia tidak punya waktu untuk merepoting dengan orang-orang ini. Baik 4 jenderal maupun hantu Tuazan sudah cukup untuk membuat Wang Lin berhenti. Namun, meski dia ingin pergi, yang lain tidak mengizinkannya. Keempat jenderal saling memandang dan semua memandang Nether Beast di bawah Wang Lin. Mata mereka menunjukkan sedikit aneh. Jenderal Azure Dragon bergerak ke hadapan Wang Lin dan perlahan berkata, mengapa rekan penggarap Wang Lin pergi begitu cemas? Kami memiliki perjanjian sebelumnya, dan setelah kami tiba, kami tidak menimbulkan masalah bagi alam surgawi Anda atau membunuh siapapun di dunia gua. Saat ini rekan penggarap sedang terburu-buru untuk pergi, mungkinkah ada masalah yang mendesak? Wang Lin mengerutkan kening, dia dengan dingin menatap yang lain dan setelah sekian lama dia dengan tenang mengucapkan 2 kata. Beri jalan, rekan kultivator Wang, mohon jangan marah. Kami tidak bermaksud jahat, kami hanya menganggap binatang ini sangat aneh. Itu sebenarnya dapat menghindari semua akal ilahi. Saya bertanya-tanya, di mana rekan penggarap menemukan binatang ini? Jenderal Macan Putih tersenyum dan melangkah maju. Dia berdiri di sebelah kanan Wang Lin. Di saat yang sama, kura-kura hitam juga melangkah maju dan muncul di sebelah kiri Wang Lin. Jenderal Vermilion ragu-ragu terdiam tetapi masih memutuskan untuk menutup jalur di belakang Wang Lin. Tak lama setelah itu, lebih dari 100 makhluk surgawi diam-diam kuno mendekati dan mengepung Wang Lin dan Nether Beast. Rekan kultivator Wang Lin, saya telah sepenuhnya mematuhi kesepakatan kita, jadi tidak perlu merusak hubungan kita. Kalau tidak, sesuatu mungkin terjadi di alam surgawi kecilmu, Jenderal Kura-Kura Hitam berbicara, katanya suram. Wang Lin memandangi benda langit yang mengelilinginya, tapi matanya tetap tenang. Rekan penggarap Wang, Anda memiliki busur Li Guang, jadi kami tidak ingin bermusuhan dengan Anda. Kamu hanya perlu memberitahuku di mana kamu mendapatkan binatang itu. Jenderal Azure Dragon menatap Nether Beast. Keserakahan tersembunyi di matanya. Saya yakin rekan penggarap Zan tertarik dengan asal-usul binatang ini. Jenderal Kura-Kura Hitam adalah yang paling licik. Pada saat ini, dia kembali menatap hantu tua Zan, yang melayang sendirian di kedamaian. Hantu tua Zan perlahan mengungkapkan senyuman. Mengingat usianya, dia jelas lebih licik. Alasan keempat jenderal itu berani menghentikan Wang Lin adalah karena dia masih mengikuti mereka. Ketika ia masih muda, ia sering meminjam kekuatan orang lain untuk memberikan tekanan pada orang lain. Dia juga tertarik pada binatang ini, jadi setelah berpikir sebentar, dia mengangguk. Saya memang tertarik dengan binatang ini. Jika Anda bersedia berpisah dengannya, saya bisa menjanjikan satu hal kepada Anda. Rekan penggarap,
Hanya untuk seekor binatang buas, Anda akan menyia-nyiakan beberapa tembakan dari busur Li Guang, itu tidak layak. Selain itu, berapa banyak tembakan yang tersisa? Bisakah Anda memberitahu kami di mana Anda menemukan binatang ini? Dan jika bisa, pinjamkan binatang ini kepada orang tua ini. Jika kamu meminjamkanku binatang ini, orang tua ini akan segera melepaskanmu. Bahkan jika kamu tidak mengizinkanku meminjamnya, karena kita semua adalah teman, tentu saja aku tidak akan memblokirmu. Namun, mungkin ada beberapa masalah dengan kerja sama kita sebelumnya. Tidak banyak pembudidaya yang tersisa di dunia gua, kata Jenderal Azure Dragon perlahan sambil tersenyum. Dari mencari pada jiwa ketiga, kamu malah mencari masalah denganku. Sepertinya rasa sakit sebelumnya tidak cukup dalam. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan sakit, cukup banyak rasa sakit yang akan membekas di tulangmu. Ekspresi Wang Lin datar saat dia berdiri. Tangan kirinya meraih kemenangan dan kapak pemisah surga muncul. Saat dia berbicara, ekspresi keempat berubah. Bahkan ekspresi hantu tua Zan menjadi serius saat dia menatap Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin berbicara tentang jiwa ketiga yang memikirkan semua orang. Keempat jenderal belum pernah menyebutkan hal ini kepada Wang Lin sebelumnya. Bagi mereka, ini adalah rahasia utama di dunia gua, sesuatu yang hanya diketahui sedikit orang di dunia gua. Namun, sebelum mereka memulihkan kedamaian kata-kata Wang Lin, kapak pemisah surga di tangan Wang Lin berkembang pesat. Aura Dao kuno di dalam Wang Lin muncul. Kapak pemisah surga milik Dewa kuno disuntik dengan kekuatan Dao kuno Wang Lin. Di dunia ini, tidak ada orang lain yang lebih cocok menggunakan kekaguman ini. Wang Lin mengambil kapak dan menebangnya tanpa ragu-ragu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat kapak turun, sistem bintang bergemuruh dan bayangan Dao kuno muncul. Bayangan itu juga memegang kapak dan menebangnya bersama Wang Lin. Jenderal Azure Dragon adalah yang paling dekat. Dalam sekejap, garis keturunannya muncul dan bayangan naga Azure muncul di sekelilingnya. Dia menyerang kapak. Pada saat yang sama, kura-kura hitam, burung vermilion, dan macan putih semuanya meraung. 3 bayangan besar muncul di sekitar Wang Lin. Macan putih raksasa, burung vermilion yang seperti api, dan kura-kura hitam yang besar seperti bumi menyebar ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia akan membuat makhluk surgawi kuno ini merasakan sakit dan mempelajari pelajaran ini. Dia tidak menghindar, tetapi kekuatan Dao kuno memenuhi tubuhnya untuk membentuk tubuh kuno abadi. Saat tubuhnya terus pulih, kapak di tangan kiri Wang Lin mendarat, menciptakan keretakan besar. Azure Dragon berjuang sebelum tiba-tiba meledak. Jenderal Azure Dragon muncul dan menyerang Wang Lin. Mereka berempat bergabung dan mantra mereka mendarat di Wang Lin pada saat yang bersamaan. Tangan kiri Wang Lin mengangkat kapaknya lagi. Dia menyapu dan suara bergelombang. Energi kapak yang kuat digerakkan dengan mantra mereka, menciptakan gelombang kejut yang kuat yang mendorong lebih dari 100 benda langi di sekitarnya mundur. Pada saat yang sama, mantra keempat umum menembus energi kapak dan mendarat di Wang Lin. Hal ini menimbulkan guncangan yang sangat keras, seolah-olah sistem bintang akan runtuh. Keempat jenderal mundur, ekspresi mereka menunjukkan niat membunuh. Wang Lin masih berdiri di atas tubuh Nether Beast, menggunakan tubuh kuno abadi untuk menahan serangan gabungan mereka dengan paksa. Kultivasi Anda belum sepenuhnya pulih, baru pada tahap akhir dari Arcane Void. Dengan tingkat pemanasan yang begitu rendah, Anda tidak dapat melukai tubuh saya. Wang Lin melangkah maju dan bergerak sangat cepat. Dia tiba di belakang benda langit dan tangannya mencakar ke depan. Kekuatan Heaven Reaping muncul. Lengan kanan Wang Lin adalah lengan Yemo. Makhluk surgawi tidak bisa menahan kekuatan robek sama sekali dan tubuhnya langsung roboh menjadi tumpukan daging dan darah. Bahkan 2 makhluk surgawi di belakangnya tidak bisa lepas dari kekuatan yang robek. Tubuh mereka runtuh dan jiwa mereka terkoyak. Tubuh Wang Lin berkedip-kedip dan memasuki celah saat keempat umum mendekat. Dia muncul di dalam sekelompok makhluk surgawi tidak jauh dari sana. Surga merobek. Ketika Wang Lin muncul, dia tanpa ampun menggunakan Heaven Reaping. Saat tenggelam-tenggelam, 7 atau 8 benda langit runtuh. Keempat jenderal semuanya meraung dan mantra memenuhi sistem bintang, bergerak menuju Wang Lin. Namun, Wang Lin melawan mereka dengan tubuh kuno abadi dan muncul di hadapan kantor surgawi lainnya. Para dewa dipenuhi teror dan merasakan sakit yang luar biasa di dalam tubuh mereka.
Mereka tidak dapat mengelak atau melawan sebelum dicabik-cabik. Wang Lin, aku akan membantai alam surgawimu. Jenderal Azure Dragon meraung, matanya dipenuhi amarah. Namun, terlebih lagi, dia dipenuhi rasa tidak percaya tentang metode Wang Lin dan tubuh fisik yang kuat. Sepertinya pelajaran tentang darah saja tidak cukup. Wang Lin melangkah mundur dan berdiri di atas Nether Beast. Saat hantu Tuazan hendak mendekat, Wang Lin mengibaskan darah dari tangannya dan menamparkan Nether Beast. Makanlah orang-orang ini. Ketika Wang Lin mengatakan ini, hantu Tuazan tiba-tiba berhenti, dan pada saat yang sama, mata Nether Beast terbuka. Kekejaman dan ketidakpedulian di mata itu mengejutkan semua orang di sini. Pada saat inilah pikiran umum Azure Dragon bergemuruh. Pandangan seperti ini sangat jarang terjadi, dan dia hanya melihatnya sekali dalam hidupnya. Dahulu kala, dia melihat kabut yang menetap Lian Daofei memiliki yang sama. Ini. Saat keempat jenderal mulai merasa teror, Nether Beast mengikuti perintah Wang Lin dan membuka mulut untuk melahap. Jika bintang-bintang adalah dunia, maka dunia akan berubah warna. Jika di bak itu angin, maka di bak itu berhamburan. Kabut tak berujung tiba-tiba muncul di sistem bintang, mengeluarkan aura kuno yang bisa dirasakan semua orang. Pada saat itulah kekuatan isap yang kuat muncul, 70 atau 80 benda langit yang tersisa di sekitar empat jenderal menjadi pucat saat mereka ditarik oleh kekuatan isap. Jeritan menakutkan bergema saat semuanya dimangsa oleh Nether Beast. Semua ini terjadi dalam sekejap. Terlalu cepat bagi orang untuk bereaksi. Mereka hanya merasakan kabut di sekitar area tersebut dan kemudian tenggelam di dalamnya. Setelah semuanya selesai, sistem bintang masih merupakan sistem bintang yang sama dan tidak ada kabut yang tersisa, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Namun, selain Wang Lin, hanya tersisa 5 orang. Maukah kamu mengingat rasa sakit kali ini? Wang Lin masih duduk di belakang Nether Beast dan tidak bergerak selama ini. Suaranya tidak nyaring, tetapi ketika sampai ke telinga 5 orang yang tersisa, termasuk hantu Tuazan, hati mereka bergetar. Dao Surgawi. Ini adalah Dao Surgawi. Jenderal Azure Dragon gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan seolah-olah ada air pasang yang menenggelamkannya. Dia belum pernah setakut ini sebelumnya, bahkan ketika dia melihat Wang Lin menarik busur Li Guang. Dao Surgawi, sebenarnya bersamamu. Ini. Kura-kura hitam yang paling licik juga terguncang, dan ketakutan di matanya tidak lebih lemah dari mata naga Azure. Dia merasa kekuatan isap sebelumnya sudah cukup untuk menenggelamkannya sepenuhnya. Dalam pemahamannya, yang muncul bukan hanya ketakutan dan teror, tapi keputusasaan. Di matanya, Wang Lin telah menjadi keberadaan yang menakutkan. Jenderal Macan Putih dan Jenderal Vermilion bertetap terkejut, seolah-olah seseorang telah menggunakan mantra stop pada mereka. Saya sebenarnya mengincar Dao Surgawi. Pantas saja aku tidak bisa mendeteksi auranya, tidak heran. Murid mata Old Ghost Zan menyusut, pemandangannya menakjubkan yang tak terbayangkan. Jiwa 7 warna di dalam dirinya mengamuk dan mengambil kendali atas tubuhnya. Wajahnya berubah dan dia dipindahkan menuju Wang Lin. Dia menatap Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Jika tidak berada di dunia gua, ia tidak akan takut pada Dao Surgawi, tetapi di dalam sini, berbeda. Dao Surgawi adalah segalanya di sini. Mengontrol Dao Surgawi berarti mengendalikan segalanya di sini. Namun, meski begitu, melanggar Dao Surgawi ada batasnya, jika tidak, itu tidak akan terpecah oleh diri Lian Daofei. Hantu Tuazan punya metodenya sendiri untuk menghadapinya, tapi dia memikirkan masalah lain. Kamu telah menemukan jiwa ketiga. Suara hantu Tuazan diisi dengan kepahitan dan kesedihan. Namun, bukan suara yang berbicara, kata-kata ini milik 7 jiwa warna. Saya tidak muncul. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Nether Beast di bawahnya dengan dingin menatap mereka sebelum menutup matanya dan pergi. Setelah dia melewati keempat jenderal itu, mereka segera gemetar dan melarikan diri. Mereka tidak lagi berani menghalangi Wang Lin lagi. Mereka menyaksikan Wang Lin dan Nether Beast menghilang di kejauhan dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mereka mungkin punya metode untuk tidak takut pada hantu Tuazan, lagi pula, tubuhnya mengandung penguasa jiwa surgawi 7 warna. Namun, saat menghadapi Wang Lin dengan Dao Surgawi, mereka hanya bisa diam. Wang Lin duduk di belakang Nether Beast sambil melayang menuju Brilliant Void. Meskipun dia terlihat tenang, dia menghela nafas dalam hatinya.
Mungkinkah dao surgawi belum lengkap? Keempat jenderal itu mudah, tetapi Nether Beast menyampaikan bahwa akan sangat sulit untuk menghadirkan hantu tua Zan. Juga di Brilliant Void, ada seberkas cahaya 7 warna. Tao 7 warna, memegang 9 bola darah seukuran kepalan tangan, terbang ke depan. 9 darah misterius akhirnya selesai. Dengan rahasia kekuatan darah ini, saya bisa memasuki cakrawala dan menemukan mana jiwa ketiga yang bereinkarnasi. Dia seharusnya berada di Brilliant Void. Di benua astral abadi, di area milik para dewa, terdapat persimpangan pegunungan. Ada banyak gunung di sini, dan kawasan ini menutupi hutan lebat, seolah-olah merupakan daratan liar. Saat ini sudah malam, dan cahaya bintang tersebar di seluruh negeri. Namun suasananya tidak tenang, auman binatang buas akan menggema dari dalam hutan. Dahulu kala, ada sekte surgawi di sini, yang disebut 7 sekte Dao. Riak menggema di langit tempat bulan menggantung. Riak-riak itu sepertinya mendistorsi bulan ketika sesosok tubuh perlahan muncul. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut hitam. Pemuda itu tampak lelah saat melihat ke bumi di bawah. Wajahnya yang lelah menunjukkan senyuman dan dipenuhi dengan harapan. Meskipun dia telah membayar mahal untuk sampai ke sana, semuanya seimbang. Anak dari klan Dao Kunoku, aku datang untuk mengantarmu pulang. Jalan pulang akan sulit, tapi aku tahu kamu tidak akan takut. Pemuda itu sambil tersenyum berjalan ke depan. Brilliant Void telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Atau sudah berapa lama itu ada, tidak ada yang tahu. Mungkin pemilik asli gua tersebut, penguasa surgawi 7 warna, mengetahuinya. Sejak Wang Lin lahir hingga sekarang, sudah lebih dari 2000 tahun, dan Brilliant Void telah mengalami 2 perang. Yang pertama adalah perang melawan Alhaven. Ada banyak korban jiwa dan terjadi kekacauan total. Namun dibandingkan perang kedua, perang pertama bukanlah apa-apa. Itu adalah perang antara dunia dalam dan dunia luar. Brilliant Void telah menjadi pendingin yang sunyi. Entah itu bertengkar atau manusia, mereka melolong putus asa. Banyak planet yang memenuhi kehidupan runtuh menjadi debu. Sistem bintang yang tadinya terang kini sunyi. Sistem bintang redup karena tertutup debu. Tidak banyak planet yang tersisa, tetapi beberapa di antaranya berhasil tetap utuh. Mereka tidak berpartisipasi dalam perang atau tidak dihancurkan oleh orang lain. Di dalam sistem bintang yang luas, ada planet seperti ini yang berputar perlahan. Planet ini berwarna hijau. Pepohonan yang rimbun memberi lapisan keteduhan pada planet ini. Ini adalah planet yang penuh dengan energi spiritual. Bahkan planet Tian Yun pun tidak bisa membandingkannya. Tidak ada planet kecil di sekitarnya, hanya 5 cincin dengan warna berbeda. Kelima cincin ini berpotongan, tampak seperti bunga yang sedang mekar. Planet ini tampak sangat indah dari pemandangan. Ada banyak manusia di planet ini. Kemungkinan besar ada 1 miliar manusia di sana. Mereka menjalani kehidupan bahagia yang tidak terpengaruh oleh perang, yang jarang terjadi di Brilliant Void. Rupanya karena energi spiritual di sini begitu kaya, manusia jarang sakit. Kebanyakan dari mereka memiliki tubuh yang sehat dan sangat cantik. Selain itu, seiring berjalannya waktu, semakin banyak manusia yang memiliki bakat untuk muncul. Planet ini adalah planet 5 elemen. Hanya ada satu sekte di planet 5 elemen, dan itu disebut sekte Guiyi. Arti nama sekte tersebut kemungkinan besar menggabungkan kelima elemen menjadi satu. Di Brilliant Void, planet 5 elemen sangat aneh. Meski berada di sistem bintang, sulit ditemukan. Jika Cultivation Alliance tidak mengetahui koordinat pastinya, akan sulit untuk menemukannya. Bahkan jika seseorang menggunakan akal ilahi mereka, mereka hanya akan melihat sekilas, seperti Nether Beast. Karena itulah planet ini tidak terjebak dalam kedua perang tersebut. Namun, kecelakaan masih saja terjadi. Selama perang antara alam dalam dan luar, sekelompok-sekelompok alam luar secara tidak sengaja memasuki planet ini. Mereka tidak pernah keluar. Ini adalah planet 5 elemen, misterius dan tak terduga. Wang Lin mengetahui lokasi planet 5 elemen. Naduo telah memberikannya kembali dan mengundangnya ke planet ini. Wang Lin memegang batu giok itu, dengan hati-hati menentukan lokasinya. Undangan Naduo sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Banyak hal bisa berubah dalam 1000 tahun. Perasaan ilahi Wang Lin menarik diri dari batu giok. Nether Beast melayang ke depan. Dalam perjalanan ke planet 5 elemen, Wang Lin memikirkan masa lalu.
Dia bertemu Naduo karena tas pegangannya dan kemudian diburu oleh Naduo. Bahayanya hanya teratasi setelah dia mengungkapkan Ji Realemnya. Naduo memiliki Ji Realem 5 warna. Wang Lin berkemah saat Nether Beast mengembara ke domain bintang yang sangat asing. Domain bintang ini tidak mungkin dilihat dengan akal ilahi dari luar, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kerusakan Anda. Tampaknya olah tempat ini terpisah dari Brilliant Void. Wang Lin melihat planet 5 elemen, yang seperti bunga mekar, tepat di hadapannya. Saat dia melihat planet ini, mata Wang Lin tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit keracunan. Cincin yang mengelilingi planet ini sangat indah. Wang Lin telah melihat banyak planet, tapi ini yang paling indah. Planet ini bukan milik dunia gua. Wang Lin menutup matanya. Dia adalah penguasa Dao Surgawi, jadi dia bisa merasakan pikiran Nether Beast di bawahnya. Alasan mengapa planet ini tidak dapat dideteksi oleh akal ketuhanan dan tampak seperti berada di ruang yang terpisah dari Brilliant Void adalah karena planet ini tidak termasuk dalam dunia gua. Setelah datang ke sini, para pembudidaya asing ini menggunakan beberapa metode yang saya tidak tahu tentang cara membawa planet dari benua astral abadi. Wang Lin menutup matanya dan menyatu dengan Dao Surgawi. Dia kemudian perlahan membuka matanya, dan matanya sekarang dipenuhi dengan kecerahan. Wang Lin berdiri dan melangkah maju, membiarkan Nether Beast melayang di sana saat dia berjalan menuju planet yang mempesona. Saat dia mendekat, 5 cincin di sekeliling planet bersinar terang dan meluas keluar. Kelima cincin itu berputar dengan cepat, menciptakan suara melolong, dan mencegah Wang Lin masuk. Wang Lin berhenti dan melihat planet di dalam cincin. Setelah merenung sebentar, dia berbicara perlahan. Naduo, hari ini aku datang untuk membuat janji kita dulu. Suara Wang Lin tenang dan menyebar ke segala arah. Ia memasuki planet ini dan menyebar ke seluruh planet seperti guntur. Suaranya seperti kekuatan surga itu sendiri. Saat bergema, setiap makhluk hidup di planet ini berhenti, baik itu manusia atau para pembudidaya. Bahkan binatang buas di hutan pun gemetar. Suara Wang Lin terdengar di telinga mereka. Wang Lin masih dengan tenang berdiri di luar ring, menunggu jawaban. Setelah sekian lama, suara serak terdengar dari planet ini. Suara ini mengungkapkan kekecewaan dan kengerian serta rasa takut yang tersembunyi. Penatua Naduo telah memasuki pintu tertutup dan tidak mau keluar. Kami tidak punya cara untuk membangunnya. Mengapa kamu mencarinya? Wang Lin sedikit memikirkan dan menenangkannya. Dia kemudian dengan lembut berkata, siapa kamu? Orang tua ini adalah wakil ketua sekte Guiyi, Yin Dongshen. Ketika ketua sekte dan tetua membungkusnya secara tertutup, saya bertanggung jawab atas semua masalah. Saya tahu siapa Anda, tetapi Penatua Naduo tidak bisa keluar, jadi silakan pergi. Suaranya sangat hati-hati, dan baru diucapkan lama setelah Wang Lin berbicara. Menatap Wang Lin menembus 5 cincin dan samar-samar melihat planet ini. Setelah sekian lama, dia berbicara dengan tenang. Dia tahu aku akan datang. Dengan itu, Wang Lin melangkah menuju 5 cincin yang berputar cepat. Saat Wang Lin melangkah maju, suara serak menjadi tajam dan dipenuhi rasa takut. Identitas Tuan adalah mulia, tetapi planet 5 elemen saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda masuki sesuai keinginan. Jika Anda mencoba menerobos, orang tua ini akan mengaktifkan formasi 5 elemen. Formasinya kejam. Sebelum suara serak itu selesai, perasaan ilahi yang sombong menyebarkan dan memotongnya. Perasaan ini ilahi sangat arogan. Jika Anda dapat menembus formasi 5 elemen, Anda dapat memasuki planet 5 elemen saya. Ada apa dengan semua omongan kosong ini? Jika Anda berani menerobos, masuklah. Jika kamu tidak berani, enyahlah. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia sama sekali tidak peduli dengan suara itu. Dia menjaga langkahnya dan terus berjalan ke depan. Saat dia menyentuh cincin yang berpotongan, suara letupan melingkari sekelilingnya. Suaranya sangat kuat, seperti mantra yang tak terhitung jumlahnya menyerang Wang Lin sekaligus. Mantra ini berasal dari 5 cincin dan mengandung kekuatan 5 elemen. Kadang api, kadang udara, kadang logam, kadang tanah, dan kadang kayu. Wang Lin melangkah ke dalam formasi. Di bagian timur planet ini, terdapat 9 gunung menjulang tinggi yang membentuk sebuah cincin. Ini adalah lokasi dari sekte Guiyi. 9 puncak menembus langit seperti 9 pedang yang menembus langit. Niat membunuh yang kuat menyebar lebih dari 1 juta kilometer.
Dalam jarak 1 juta kilometer ini, tidak ada manusia atau makhluk hidup. Tanahnya benar-benar hitam. Ada sebuah menara besar yang dikelilingi oleh 9 gunung. Menara ini lebih tinggi dari pegunungan, dan memiliki 99 lantai. Menara ini adalah Sekte Guiyi. Seluruh Sekte Guiyi ada di menara besar ini. Ini benar-benar berbeda dari sekte lain di dunia gua. Pada saat ini, sinar cahaya terbang keluar dari lantai 30 ke bawah dan berkumpul di sekitar. Setiap sinar cahaya adalah seorang yang tajam, dan tingkat inframerahnya bervariasi. Kebanyakan dari mereka adalah mengotak-atik langkah pertama, dan tidak banyak yang merupakan mengotak-atik langkah kedua. Pada saat ini, para pembudidaya ini semua memandang ke langit dengan pandangan buruk. Tepat setelah mereka terbang keluar dari 30 lantai terbawah, hampir 100 pembudidaya terbang keluar dari 30 lantai tengah. Para pembudidaya ini sebagian besar adalah orang-orang tua, dan kebanyakan dari mereka berada pada langkah kedua. Mereka tampak tenang saat menduduki 4 dari 9 puncak. Mereka semua menatap ke langit. Mata mereka juga dipenuhi dengan rasa jelek. Mereka tidak percaya ada orang yang bisa keluar dengan mudah dari formasi penjaga planet Sekte Guiyi. Di 10 lantai teratas menara duduk 4 orang. Salah satunya, mengenakan jubah hitam dan memiliki tahi lalat di bawah mata mencurigakan. Dia tampak sangat arogan dan dingin. Jadi bagaimana jika dia adalah Wang Lin? Selain jiwa 7 warna, tidak ada orang lain yang perlu kita takuti di dunia gua. Bahkan jika saya memasuki formasi 5 elemen, saya hanya akan bertahan selama 1 dupa dan akan dihentikan pada percobaan api. Meskipun tingkat ketajamannya lebih tinggi dari saya, tidak mungkin dia lulus ujian kelima. Di samping lelaki tua itu ada seorang wanita parubaya. Ekspresinya sangat kejam saat dia tertawa tajam. Saya berharap dia dapat melewati uji kelima coba dan mengaktifkan formasi penuh serta memicu 9 siklus 5 elemen. Saya ingin melihat berapa siklus yang bisa dia tahan. Bersambung.